Es batu di dalam gelas berdentang dengan suara ganjil. Cairan berwarna ambar yang disodorkan ke hadapan saya telah dilarutkan dengan bubuk aneh yang bertujuan untuk menghancurkan hidup saya. Wanita muda yang menyodorkan gelas itu dengan senyum ramah, dan suami saya yang pura-pura tidak melihat apapun. Bagi mereka saat ini, saya mungkin hanyalah seorang wanita parubaya yang membosankan dan menjadi penghalang, tapi mereka belum tahu. Mereka tidak tahu bahwa setelah ini, mereka akan jatuh terjerembab ke dasar neraka yang telah mereka siapkan sendiri. Ibu Dewi, masakan Anda hari ini benar-benar lezat, saya sangat terkesan. Tapi sepertinya Anda lelah sekali, ya? Apa di usia segitu, mengurus rumah saja sudah terasa berat di badan? Di meja makan di rumah saya sendiri, tanpa rasa bersalah sedikit pun, kata-kata itu keluar dari mulut Riana, bawahan suami saya, Baskara. Usianya tahun ini 28 tahun, dan seluruh tubuhnya memancarkan kemudaan dan kepercayaan diri. Dia diundang ke rumah kami dengan dalih merayakan keberhasilan proyek suami saya, tetapi sikapnya seolah-olah dialah nyonya rumah di sini. Hei, jangan bicara begitu. Dewi ini dulu juga cantik, loh. Ya, walau sekarang sudah benar-benar jadi ibu rumah tangga sejati, sih. Sambil berpura-pura memarahi Riana, suami saya yang kini berusia 50 tahun tertawa dengan senyum longgar di wajahnya. Melihat senyumnya yang tak terawat itu, saya hanya bisa menarik napas dalam-dalam, diam, dan membalas dengan senyuman. Dulu saya berpikir bahwa diam itu emas. Saya percaya tanpa ragu bahwa tugas mulia seorang istri adalah tidak menciptakan masalah, selalu mendukung suami, dan bekerja di belakang layar untuk melindungi keutuhan rumah tangga. Namun, sekarang saya tahu dengan jelas. Diam di hadapan orang yang tidak punya empati hanyalah umpan yang membuat mereka semakin menjadi-jadi. Manusia adalah makhluk yang bisa menjadi sangat kejam ketika tahu lawannya tidak akan membalas. Melihat saya tidak membalas, Riana menatap saya dengan pandangan yang semakin menunjukkan kemenangan. Maaf, ya, saya kalau bicara suka ceplas-ceplos. Tapi, hidup seperti Ibu Dewi yang setiap hari hanya menunggu suami pulang di rumah itu kelihatannya damai sekali, saya jadi iri. Kalau saya, setiap hari disibukkan dengan pekerjaan yang penuh tantangan, sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Duri tajam yang tersembunyi di balik kata-katanya menusuk saya. Dia merendahkan saya sebagai manusia tak berharga, sambil membanggakan dirinya yang menghabiskan waktu intim dengan suami saya atas nama pekerjaan. Saya berdiri dari kursi. Syukurlah kalau cocok di lidahmu. Saya ambilkan minuman lagi, ya, kata saya, lalu berjalan menuju dapur. Sambil membuka laci di lemari dapur, saya menghela napas panjang. Saya sudah tahu hubungan mereka sejak beberapa bulan lalu. Aroma parfum yang berbeda. Pesan-pesan aneh di tengah malam. Alasan keluar rumah yang tidak masuk akal di akhir pekan. Keretakan kecil yang timbul di antara pasangan suami istri yang sudah menua perlahan menjadi jurang yang tak bisa diperbaiki. Awalnya saya berpikir untuk mengonfrontasi suami saya, tetapi tanpa bukti yang kuat. Membuat keributan hanya akan membuat mereka lebih pintar bersembunyi dan menyiksa saya secara mental. Karena itu, saya memilih untuk pura-pura tidak tahu dan membiarkan mereka berenang bebas. Tiba-tiba, pantulan di cermin yang tergantung di dinding dapur menarik perhatian saya. Pemandangan di meja makan sedikit terlihat dari sana. Saat Baskara bangkit untuk ke toilet, gerakan Riana menjadi sangat cepat dan aneh. Dia mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya, lalu mengarahkan tangannya ke atas gelas saya. Melalui cermin, saya melihat bubuk putih jatuh ke dalam gelas saya. Punggung saya terasa dingin. Apa itu? Obat tidur? Atau sesuatu yang lebih jahat? Sebenarnya, sebelum dia datang ke rumah kami hari ini, saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon dengan seseorang di luar gerbang. Iya, obatnya sudah aku bawa. Kalau pakai ini, perempuan itu pasti akan kehilangan akal sehatnya dan mempermalukan diri di depan Mas Baskara. Dengan begitu, kita bisa langsung urus cerai. Kata-kata itu kembali terngiang di benak saya. Benar. Dia ingin saya meminum itu, kehilangan kewarasan di depan suami saya, dan bertingkah gila. Sebuah jebakan yang sangat licik dan kejam untuk menunjukkan citra istri yang tidak normal, membuat suami saya benar-benar muak dan kehilangan rasa cintanya. Ketika seseorang berencana menjatuhkan orang lain, mereka seringkali tidak sadar bahwa pijakan kaki mereka sendiri adalah yang paling rapuh. Manusia yang dibutakan oleh nafsu sering terperangkap dalam asumsi tak berdasar bahwa lawan mereka berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Saya menata camilan baru di piring, mengambil napas dalam-dalam, lalu kembali ke ruang makan. Riana duduk dengan wajah tanpa dosa, dan gelas saya masih berada di posisi yang sama seperti sebelumnya.
Baskara yang baru kembali dari toilet juga sudah duduk dan tampak senang. Wah, masih mau minum lagi? Tentu saja, malam ini kan malam yang spesial. Riana juga masih mau menemani, kan? Dengan suara tenang, saya berpura-pura merapikan meja sambil sedikit mencondongkan badan. Astaga, Riana, ada saus di baju Anda. Benarkah? Di mana? Riana panik dan melihat ke arah dadanya, Baskara pun ikut menoleh ke sana. Dalam jeda 1 detik yang singkat itu, tanpa ragu sedikit pun, saya menukar gelas saya dengan gelas Riana. Desain gelasnya, warna cairannya, jumlah es batunya, semuanya sama persis. Tidak akan ada yang menyadarinya. Maaf, sepertinya saya salah lihat. Mungkin karena pencahayaan saja. Saat saya kembali duduk, Riana tertawa sinis dengan sedikit kesal. Ibu ini, jangan bikin kaget, dong. Maaf, ya. Nah, mari kita bersulang lagi. Untuk masa depan kita semua. Saat saya mengangkat gelas, mata Riana berkilat aneh sesaat. Dia melihat gelas di tangan saya, lalu dengan lega mengambil gelasnya sendiri. Iya, benar. Untuk masa depan baru Ibu Dewi. Riana mengucapkannya dengan nada sarkasme yang kental, lalu menenggak setengah isi gelas yang berisi obat itu. Baskara, yang tidak tahu apa-apa, juga ikut menenggak minumannya di sampingnya. Saya hanya tersenyum tipis. Yang dia minum adalah racun yang disiapkan untuk menghancurkan saya. Ketika pembuat racun itu sendiri yang menelannya. Tragedi macam apa yang akan dimulai? Suami saya, yang akan menyaksikan pemandangan tak terduga di depan matanya, akan segera menyadari kebodohan selingkuhannya dan betapa dalamnya dosanya sendiri. Detak jam dinding terdengar semakin keras di keheningan malam. Hitung mundur menuju neraka kini telah dimulai dalam sunyi. Hanya 10 menit setelah menenggak gelas itu, tingkah laku Riana mulai terlihat aneh di mata semua orang. Apa suhu AC-nya tidak terlalu panas? Dia berulang kali memegangi lehernya, napasnya pendek dan berat. Padahal suhu ruangan dijaga agar tetap nyaman, tetapi keringat mulai membasahi dahinya yang putih, dan wajahnya memerah secara tidak wajar. Matanya yang tak fokus terlihat sayu, dan desahan napasnya yang terdengar sensual mulai terdengar di ruang makan. Wanita yang beberapa menit lalu menggunakan kemudaan dan kecantikannya sebagai senjata, untuk merendahkan saya dengan senyum licik, kini menggeliat tak tentu arah seolah sedang terserang demam tinggi. Obat yang dia siapkan untuk menjebak saya pastilah obat murahan dengan efek yang sangat kuat dan cepat. Kini, dia merasakan sendiri kengerian jebakan yang dia pasang dengan tubuhnya sendiri. Loh, kamu kenapa? Kebanyakan minum. Baskara meletakkan gelasnya dan bertanya dengan nada santai. Sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Panas sekali, Mas Baskara. Riana menatap suami saya dengan mata berkaca-kaca, lalu tiba-tiba merobek kancing pertama blusnya. Belahan dadanya terbuka lebar, dan aroma parfumnya yang manis bercampur dengan bau alkohol memenuhi ruangan. Tunggu, kamu ngapain? Ini di depan Dewi. Menyadari situasi yang tidak normal, Baskara panik dan bangkit untuk memegang lengan Riana, mencoba menghentikannya. Tetapi, Riana yang akal sehatnya telah dirusak oleh obat tidak lagi mengerti teguran suaminya. Dia bangkit dengan sempoyongan, lalu tanpa diduga melingkarkan lengannya di leher Baskara dan menyandarkan wajahnya di dada pria itu. Memangnya kenapa? Toh, tante ini tidak akan mengerti apa-apa. Riana tertawa dengan suara cadel, menunjuk ke arah saya dan mencibir. Mas Baskara juga selalu bilang, kan? Tubuh mudaku ini jauh lebih baik daripada wanita keriput itu. Katanya. Di rumah rasanya sesak napas. Ingin cepat-cepat cerai, kan? Ayo, peluk aku sekarang juga. Seketika, udara di ruang makan membeku. Wajah Baskara pucat pasi, dia menoleh ke arah saya seolah melihat hantu. Pengakuan penuh yang tak bisa disangkal lagi. Terlebih, kata-kata penentu itu keluar dari mulut selingkuhannya sendiri, tepat di hadapan saya. Saya tidak membantah, juga tidak panik. Saya hanya meletakkan cangkir teh hangat di tangan saya ke atas meja dengan tenang, lalu menatap mereka berdua. Wajah suami saya yang ketakutan, berusaha mati-matian mendorong selingkuhannya. Sambil menatapnya, saya tiba-tiba sadar. Pria ini bahkan tidak punya cukup nyali untuk mengkhianati saya secara terang-terangan. Dia hanyalah seorang pengecut yang menyedihkan. Seorang pecundang malang yang hanya ingin bersenang-senang dengan wanita muda di luar, sambil tetap mempertahankan zona amannya keluarga yang nyaman. Begitu kebenarannya terungkap di depan istrinya, alih-alih melindungi selingkuhannya, dia justru panik menyelamatkan diri. Pemandangan itu sungguh menjijikkan. Hentikan, Riana. Kamu sudah gila, ya? Lepaskan. Baskara mati-matian mencoba melepaskan Riana,
tetapi Riana yang dikuasai nafsu abnormal karena obat terus memeluknya erat. Dalam pergulatan itu, mereka menabrak meja, sebuah piring kecil jatuh ke lantai dan pecah dengan suara nyaring. Ruang makan keluarga kami yang selama ini saya jaga dengan damai, dalam hitungan menit berubah menjadi panggung kegilaan dan nafsu. Saya perlahan berdiri dan bertanya pada suami saya dengan suara yang sangat dingin. Baskara, bawahanmu ini sepertinya sangat bersemangat, ya? Apa di kantor kau selalu memberikan bimbingan seperti ini? Tidak, Dewi, ini salah paham. Dia hanya mabuk dan bicara ngawur. Keringat dingin mengalir deras dari dahi suami saya yang panik mencari alasan. Suaranya bergetar, matanya liar, dan usahanya untuk mengelak tampak sangat tragis. Saat itu, Riana, yang hasratnya ditolak mentah-mentah, tiba-tiba meledak dalam amarah. Kenapa kamu pura-pura jadi suami baik? Akan kubongkar semuanya. Dia terhuyung-huyung, meraih tasnya, dan mengeluarkan ponselnya. Dengan jari gemetar, dia mencoba mengoperasikan layar dengan paksa. Hentikan. Apa yang mau kamu lakukan? Baskara mencoba merebut ponsel itu, tetapi Riana menepisnya dengan kasar. Ibu Dewi, lihat ini. Kami ini sudah lama sekali. Saat Riana membanting ponselnya ke atas meja untuk menunjukkannya kepada saya, layar kunci ponsel itu menyala terang. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi pesan muncul sebagai pop-up di layar. Nama pengirimnya, Joko. Dan di sana tertulis dengan jelas, sudah kau beri obatnya pada si tante? Uang pesangon dan tunjangan dari si bodoh itu sudah siap kita kuras, loh. Kalau sudah selesai, cepat ke sini. Gerakan Riana berhenti total. Mata Baskara, yang ikut mengintip layar, terbelalak selebar mungkin, seolah lupa bernapas, tubuhnya benar-benar membeku. Suami saya mungkin berpikir dia bisa menaklukkan wanita ini dengan pesona dan kemudaannya. Padahal, dialah yang paling bodoh, ditipu habis-habisan dan hanya dimanfaatkan sebagai sumber uang. Akhir yang sangat tragis bagi orang bodoh yang terlalu percaya diri dengan nilainya. Di tengah ruangan yang senyap, saya menahan tawa dingin yang muncul dari lubuk hati saya. Tutup kuali neraka kini telah terbuka sepenuhnya. Di hadapan tulisan yang terpampang di layar, Baskara membeku seperti patung. Setelah beberapa detik keheningan yang mencekam, raungan seperti binatang buas menggema di ruang makan. Kau menipuku? Baskara melompati meja dan mengguncang bahu Riana yang masih linglung karena pengaruh obat. Tidak, Joko itu cuma sepupuku. Jangan bercanda. Si tante. Uang pesangon. Apa maksudnya semua ini? Bukankah kau bilang mau menikah denganku? Dua orang yang beberapa saat lalu memamerkan kemesraan dan merendahkan saya, kini saling menatap dengan mata memerah, melontarkan hinaan yang menjijikkan. Saya menghindari pecahan piring kecil di lantai, dan menyesap teh saya yang sudah benar-benar dingin. Ketika terpojok, manusia tidak akan merenungkan dosanya, melainkan mencari kambing hitam untuk melarikan diri. Rasa putus asa yang sunyi menyebar di dalam dada saya, melihat betapa rendahnya pria yang dulu mencintai saya, dan bersumpah akan melindungi saya seumur hidup. Pada saat yang sama, saya juga merasa lega. Saya tidak perlu lagi mengorbankan sisa hidup saya untuk pria tak tahu terima kasih seperti ini. Kau mengincar uangku, ya? Akan kupanggil polisi sekarang juga. Saat Baskara dengan tangan gemetar hendak mengambil ponselnya, suara bel pintu yang menusuk memecah keheningan malam. Gerakan Baskara dan Riana berhenti total. Siapa yang datang malam-malam begini? Tidak. Melihat situasi saat ini, hanya ada satu orang yang mungkin datang. Jangan dibuka. Kumohon. Jangan dibuka. Riana memohon dengan wajah pucat, tetapi orang di luar sepertinya tidak sabar. Terdengar suara pintu depan dibuka tanpa ragu. Riana pasti sudah membuka kuncinya terlebih dahulu, agar kaki tangannya bisa masuk. Woi, lama amat. Sudah kau kasih obatnya ke nenek-nenek itu? Dengan langkah kasar, seorang pria muda berambut pirang dan berpenampilan urakan muncul di ruang makan. Beberapa anting-anting berkilau di telinganya, dan senyumnya penuh cemoohan. Tidak salah lagi, dia adalah Joko yang tertera di layar ponsel. Dia menatap bergantian pada kekacauan di ruangan, Riana yang tergeletak di lantai karena obat, dan Baskara yang pucat pasi, lalu berdecak lidah dengan berlebihan. Gagal ya? Benar-benar perempuan tidak berguna. Kau, Joko? Kurang ajar. Kau mengincar uangku? Pergi dari sini. Akan kupanggil polisi. Baskara marah besar dan mencoba menerkam Joko. Namun, pria 50 tahun yang setiap hari hanya duduk di belakang meja tidak mungkin bisa menandingi kekuatan fisik pemuda yang terbiasa dengan kekerasan.
Joko tertawa sinis sambil dengan mudah memelintir lengan Baskara dan membantingnya ke lantai. Aduh, lepaskan. Aku ini kepala divisi. Jangan berisik, Pak Tua. Kepala divisi atau apalah, aku tidak peduli. Posisi kau juga gawat sekarang. Kami punya banyak sekali bukti perselingkuhanmu. Mulai dari foto keluar masuk hotel sampai semua chat menjijikkanmu di Line. Mendengar kata-kata Joko, Baskara berhenti meronta. Bagi suami saya yang lebih mementingkan status sosial dan citra publik daripada apapun, terbongkarnya perselingkuhan dan laporan ke perusahaan berarti kematian sosial. Joko menatap rendah Baskara yang tersungkur di lantai dan menawarkan usul jahat. Hei Pak Tua, bagaimana kalau kita kerjasama? Belum terlambat, kok. Kerjasama? Benar. Kita paksa nenek sihir itu minum sisa obatnya, lalu kita rekam video gilanya. Kau bisa pakai video itu untuk bilang istrimu sudah gila dan menceraikannya dengan mudah. Kami dapat sedikit uang tutup mulut lalu menghilang. Kau tidak akan dipecat dari perusahaan, dan kami dapat uang. Win-win solution, kan? Sesaat, udara di ruangan benar-benar membeku. Bekerja sama dengan penipu yang mencoba menipunya, untuk menjerumuskan istri yang telah menemaninya selama bertahun-tahun ke neraka tanpa dasar. Manusia normal tidak akan pernah menyetujui usul gila seperti itu. Saya diam-diam menatap mata Baskara. Mencoba memastikan apakah masih ada sisa hati nurani terakhirnya sebagai seorang suami, atau bahkan sebagai manusia. Namun, ketika menyadari tatapan dingin saya, dia dengan cepat membuang muka. Ini semua salah Dewi, kata suami saya dengan suara bergetar, mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipercaya. Kalau saja kau lebih cepat mengerti perasaanku dan diam-diam menyingkir, semua ini tidak akan terjadi. Ini semua salahmu karena tidak peka. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak segan-segan menjual istrinya. Pria yang dulu pernah membangun keluarga yang hangat ini kini telah sepenuhnya ditelan oleh kegilaan karena rasa takut dan keserakahan. Bagus, Pak Tua. Cepat juga kau mengerti. Joko tersenyum puas dan mengeluarkan bungkusan bubuk baru dari tasnya. Saya tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak menangis ketakutan, tidak memohon ampun. Saya hanya merekam dalam ingatan saya pemandangan para pria bodoh yang jatuh semakin dalam. Rasa dingin yang mutlak, melampaui amarah, kini menguasai hati saya. Ayo Tante. Buka mulutmu baik-baik. Kau tidak mau merasakan sakit, kan? Joko mendekat, sementara Baskara berdiri menghalangi jalan keluar saya. Riana yang tergeletak di lantai karena pengaruh obat menatap kami dengan tatapan kosong dan tertawa aneh. Bayangan hitam kedua pria itu menutupi saya sepenuhnya. Tidak ada jalan keluar. Saya tidak mungkin menang melawan kekuatan fisik mereka. Jebakan maut perlahan-lahan mencekik leher saya. Kekerasan dan kegilaan berusaha menghancurkan kehidupan sehari-hari saya. Tetapi mereka belum sadar. Betapa tenangnya, dan betapa cermatnya, saya telah menunggu saat ini. Cepat buka mulutmu. Mungkin ini terlalu keras buat tante-tante sepertimu, sih. Tangan kasar Joko terulur untuk mencengkeram dagu saya dengan kasar. Di belakangnya, suami yang telah menemani saya selama bertahun-tahun, Baskara, hanya berdiri diam dengan senyum kaku. Istrinya diancam di depan matanya, tetapi yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata kepedulian, melainkan sumpah serapah egois yang dipenuhi keserakahan. Cepat minum, perempuan sepertimu yang tidak laku di mana-mana, selama ini aku yang memberimu makan, setidaknya bergunalah sedikit demi kebebasanku. Mereka mungkin mengharapkan saya menangis ketakutan dan memohon ampun. Namun, saya tidak melawan. Bahkan tidak bersuara sedikit pun. Saya hanya menatap mereka berdua dengan tatapan sedingin es. Keheningan saya yang aneh membuat Joko sejenak ragu dan menghentikan gerakannya. Kenangan cinta dan tahun-tahun yang kami lalui bersama ternyata tak lebih berharga dari selembar kertas robek di hadapan pengkhianatan. Mulut yang dulu pernah bersumpah cinta abadi pada saya, kini menghina saya seolah saya sampah tak berguna. Sifat asli manusia baru akan terlihat bukan di saat damai, tetapi di tepi jurang keputusasaan yang paling dalam menjijikkan dan menyedihkan. Dasar nenek sihir keras kepala. Akan ku selesaikan ini dengan cepat. Joko, yang tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya, melangkah maju untuk memasukkan paksa bungkusan obat ke mulut saya. Tepat pada saat itu, saya mengeluarkan remote kontrol hitam kecil yang saya sembunyikan di saku celemek, dan tanpa ragu menekannya. Suara elektronik yang melengking bergema di ruangan, dan sesaat kemudian, monitor televisi yang terpasang di dinding ruang makan tiba-tiba menyala terang. Lalu, suara sintetis tanpa emosi memecah keheningan malam. Sistem keamanan darurat telah diaktifkan. Mulai saat ini,
rekaman video dan audio di dalam ruangan akan dikirim secara real-time ke perusahaan keamanan rekanan dan server eksternal yang telah ditentukan. Mendengar suara itu, Joko dan Baskara terperanjat dan menoleh ke arah monitor. Di sana, terpampang dengan jelas gambar berwarna mereka sendiri yang sedang mengepung saya dan mencoba meminumkan obat secara paksa. Kamera-kamera mini tersembunyi dengan cerdik di 4 sudut ruangan, di antara tanaman hias dan celah rak buku. Apa-apaan ini? Hei, kau tidak bilang soal ini. Joko panik dan melompat menjauh dari saya, celingukan mencari titik buta kamera. Dewi, apa yang kau lakukan? Baskara, dengan wajah sepucat mayat, menunjuk monitor dengan jari gemetar. Server eksternal? Kau mau menghancurkanku? Apa kau tahu apa yang akan terjadi kalau video ini sampai ke perusahaan? Mengesampingkan dosanya sendiri, suami saya masih saja mengkhawatirkan posisi dan citra publiknya. Pemandangan yang menyedihkan. Manusia yang tidak punya harga diri lebih rapuh dan menyedihkan daripada manusia yang berpegang teguh pada jabatan semu yang harus dilindungi. Saya mengamati kepanikan mereka dengan tenang, seolah menyaksikan kejadian di dunia lain. Brengsek. Bukti ini bisa dihancurkan kalau alatnya dirusak. Joko yang kalap mengangkat kursi makan di dekatnya dan menghantamkannya sekuat tenaga ke monitor di dinding. Suara benturan keras menggema, layar monitor pecah, dan gambar pun hilang. Joko terengah-engah, lalu tertawa liar penuh kemenangan. Selesai sudah. Tetapi saya tidak bergeming, hanya senyum dingin yang tersungging di bibir saya. Walaupun layarnya hancur, datanya sudah terus terkirim keluar. Saya melirik sisa-sisa monitor yang hancur dan berkata perlahan, percakapan kalian barusan terekam dengan sangat jelas. Pengakuan mengerikan kalian sendiri, tentang memaksa istri minum obat dan merekam video gilanya. Kau dari awal sudah tahu semuanya dan memasang jebakan. Baskara jatuh terduduk, memegangi kepalanya dan merintih. Dia akhirnya sadar bahwa selama ini dia hanya dipermainkan di telapak tangan saya. Namun, reaksi Joko yang muda dan gegabah berbeda. Fakta bahwa polisi dan perusahaan keamanan akan datang justru memicu sisi brutalnya yang tersembunyi. Kalau memang mau ditangkap, aku tidak akan pergi dengan tangan hampa. Dasar nenek sihir sialan. Setidaknya kau akan kubawa mati bersamaku. Joko mengeluarkan pisau lipat perak yang berkilauan dari sakunya dan menerjang lurus ke arah saya. Sudah tidak ada ruang untuk logika. Jarak yang terlalu dekat, tidak ada waktu untuk lari. Pisau tajam itu mendekat ke dada saya. Tetapi wajah saya tidak menunjukkan ketakutan. Karena kartu truf saya yang sebenarnya bukanlah kamera atau sistem keamanan. Cukup sampai di situ, preman kampung. Pintu dapur di ujung ruang makan terbuka pelan, dan suara pria yang berat dan tenang menggema. Saat Joko terkejut dan menghentikan gerakannya, sesosok pria bertubuh besar muncul tanpa suara di belakangnya, dan dengan sigap mengunci lengannya yang memegang pisau dengan kuncian sendi. Sakit. Patah. Pisau itu jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Pria yang dengan mudah melumpuhkan Joko itu mengenakan setelan hitam, dan memiliki tatapan tajam, usianya sekitar pertengahan 50-an. Siapa kau? Kenapa ada di dalam rumah? Baskara berteriak dengan suara gemetar, masih terduduk lemas di lantai. Saya perlahan berdiri, merapikan pakaian saya yang sedikit berantakan, dan mengangguk ringan kepada pria berjas itu. Biar ku perkenalkan, Baskara. Ini Pak Suryo, seorang penyelidik yang sudah saya sewa sejak sebulan lalu. Beliau sudah menunggu di dapur ini jauh sebelum kalian datang. Sambil tetap menekan Joko, Suryo menatap dingin ke arah Baskara. Dari pengumpulan bukti perselingkuhan Bapak hingga penyelidikan latar belakang orang ini, semuanya sudah selesai. Joko, apa kau benar-benar tahu siapa yang coba kau tipu? Mendengar kata-kata Suryo, Joko, sambil menahan sakit, membalas dengan umpatan. Memangnya orang tua seperti kalian tahu apa? Bapak tua ini cuma sumber uang. Begitu, ya. Kau mungkin berpikir bergerak atas suruhan wanita bernama Riana. Tapi dalang sebenarnya yang menarik benang di belakangmu adalah kerabat dari wanita yang baru saja akan kau tusuk dengan pisau itu. Baskara dan Joko sama-sama terdiam, tidak mengerti arti kata-kata itu. Hanya Riana yang mulai kehilangan kesadaran karena obat, meracau pelan. Saya menghela napas pelan dan menatap pisau yang tergeletak di kaki saya. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga biasa bisa memasang jebakan secanggih ini? Mereka telah melewatkan satu hal yang paling penting. Fakta bahwa keluarga asal saya adalah tempat yang sangat menakutkan, yang tidak seharusnya dijadikan musuh. Situasi ini akan segera memasuki kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Kerabat Dewi?
Suara serak Baskara menggema hampa di ruang makan yang porak-poranda. Joko yang masih ditahan di lantai juga berkedip-kedip bingung, berusaha mencerna kata-kata Suryo sambil menahan sakit. Wajar jika Baskara bingung. Saya dan dia bertemu 20 tahun lalu di tempat kerja biasa, jatuh cinta, lalu menikah. Saat itu, saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak punya kerabat dan sebatang kara. Faktanya, tidak ada satupun kerabat saya yang hadir di pernikahan kami. Itulah sebabnya Baskara meremehkan saya sebagai wanita kesepian dan menyedihkan yang tidak bisa hidup tanpanya, dan merasa bisa mengendalikannya sesuka hati. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Baskara, 3 tahun lalu, kau dipromosikan ke posisimu sekarang sebagai kepala divisi pemasaran di usia yang sangat muda. Apa kau benar-benar berpikir itu karena kemampuanmu sendiri? Ketika saya bertanya dengan tenang, bahu Baskara sedikit tersentak. Apa maksudmu? Aku dipromosikan karena prestasiku. Apakah Bapak tahu nama grup perusahaan yang merupakan pemegang saham utama dan mitra bisnis terbesar di tempat kerja Bapak, PT Mitra Sejahtera? Suryo memotong dengan suara dingin, mengungkap fakta. Cakrawala Group, tapi apa hubungannya? Nama gadis nyonya adalah Dewi Kirana, putri sulung dari Wijoyo Prakoso, pimpinan Cakrawala Group. Itulah jati diri sebenarnya dari istri yang selama ini Bapak anggap tidak punya kelebihan apa-apa. Seketika, seluruh darah seolah tersedot dari wajah Baskara. Matanya terbelalak, mulutnya ternganga seperti ikan mas, tetapi tidak ada suara yang keluar. Status sosial dan penghasilan, yang selama ini dibanggakan oleh suami yang meremehkan saya, ternyata semuanya dibangun di atas fondasi keluarga yang seharusnya sudah saya tinggalkan. Realitas pahit bahwa dia, yang merasa menafkahi istrinya, sebenarnya adalah yang paling tidak berdaya. Seekor burung kecil malang yang hanya dipelihara di dalam sangkar raksasa bernama klan istrinya. 20 tahun lalu, saya mencintai sosoknya yang lugas dan berdedikasi pada pekerjaan, meskipun dia tidak punya status atau nama besar. Untuk lari dari perjodohan keluarga, saya meninggalkan nama dan status saya, memilih kebahagiaan sederhana bersamanya. Namun, sepertinya makhluk bernama pria, begitu diberi kekuasaan semu dan salah mengiranya sebagai kemampuannya sendiri, akan membusuk menjadi begitu menjijikkan. Tidak mungkin. Putri dari keluarga Wijoyo. Tapi kau selalu memikirkan diskon di supermarket dan hidup pas-pasan hanya dengan gajiku. Baskara merangkak di lantai, menggelengkan kepalanya tak percaya. Benar. Aku ingin menjadi keluarga normal denganmu. Karena itu, aku menolak semua bantuan dari ayahku dan berusaha hidup hanya dengan penghasilanmu. Tapi ayahku diam-diam mendukungmu dari belakang, agar suami dari putri kesayangannya tidak diremehkan di perusahaan. Mengetahui fakta itu, mata Baskara dipenuhi keputusasaan dan ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya. Fakta bahwa dia membawa selingkuhannya ke rumah dan mencoba meracuni istrinya, jika sampai ke telinga pimpinan Cakrawala Group, dia tidak hanya akan dipecat, tapi akan dimusnahkan secara sosial. Yang dilindungi selama ini bukanlah saya, melainkan dirinya sendiri. Brengsek. Tiba-tiba Joko yang berada di bawah Suryo berteriak. Yang menyuruhku bukan orang dari perusahaan sebesar itu. Orang itu memakai nama samaran X di internet. Dia yang menyuruhku membuat foto palsu perselingkuhan nenek sihir ini dan membuatnya terlihat gila. Alamat IP dan sumber dana dari akun X itu sudah kami lacak, dan hasilnya adalah ini. Suryo, sambil menahan Joko dengan satu tangan, mengeluarkan selembar foto dari saku jasnya dan melemparkannya ke lantai. Di foto itu, tampak seorang pria muda berusia 30-an yang mengenakan setelan mahal dan tersenyum arogan. Dimas, gumam saya. Suryo mengangguk dalam. Dimas Wijoyo. Putra dari istri kedua Tuan Wijoyo yang berusia 35 tahun, dan bagi saya, dia adalah adik tiri. Pria dingin yang sejak dulu ambisius, dan hanya memikirkan bagaimana cara memonopoli kekuasaan keluarga. Tepat setelah Tuan Wijoyo mengubah surat wasiatnya, dan memutuskan untuk mewariskan sebagian besar aset dan saham kepada putri sulungnya, Nyonya Dewi, Dimas mulai bergerak secara mencurigakan. Mendengar penjelasan Suryo, semua titik mulai terhubung. Dimas takut saya akan kembali ke keluarga Wijoyo dan mengancam posisinya. Karena itu, dia menyelidiki latar belakang suami saya, Baskara, dan mengetahui keberadaan wanita bernama Riana. Lalu, secara diam-diam, dia menyewa preman seperti Joko dengan uang, menghasut Riana untuk meracuni saya, dan berencana menghancurkan saya secara sosial. Aku hanya dimanfaatkan. Aku ditipu. Teriak Joko putus asa. Sisi brutalnya yang tadi mengacungkan pisau telah lenyap,
kini dia hanyalah seorang pengecut kecil yang ketakutan pada kekuasaan yang jauh lebih besar darinya. Dewi. Aku juga. Aku tidak tahu apa-apa. Baskara merangkak mendekat, mencoba menggapai saya. Aku hanya dirayu. Soal obat itu, semua mereka yang melakukannya sendiri. Kumohon, Dewi, jangan tinggalkan aku. Jangan beritahu ayahmu. Mulut yang beberapa menit lalu menghina saya seolah saya sampah, kini mati-matian memohon pengampunan. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia dengan entengnya mengorbankan selingkuhan yang baru saja dicintainya dan komplotan yang bersekongkol dengannya. Melihat sikapnya yang begitu hina dan jahat, saya bahkan merasakan sedikit kasihan. Perasaan seperti harga diri atau kesedihan sudah lama mengering, yang tersisa hanyalah tekad dingin untuk membersihkan kotoran ini. Jangan sentuh aku. Saat saya mundur selangkah dan berkata dingin, ponsel saya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Melihat nama penelepon di layar, saya sedikit menyipitkan mata. Dimas Wijoyo. Pasti telepon untuk memeriksa keadaan. Dia tidak sabar karena tidak ada laporan keberhasilan dari Joko, jadi dia menelepon langsung ke ponsel saya. Baskara dan Joko menahan napas menatap layar. Saya perlahan menekan tombol jawab dan mengaktifkan mode speaker. Halo, Kak Dewi. Maaf mengganggu malam-malam begini. Sebenarnya, aku sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Dari speaker, terdengar suara adik tiri saya yang terdengar khawatir, namun penuh dengan nada mengejek yang tersembunyi. Aku dapat kabar dari Mas Baskara kalau keadaan kakak aneh. Jadi, bagaimana? Apa sudah benar-benar gila? Mendengar suara itu, Baskara menjerit pendek dan menutupi wajahnya. Ketakutan karena pengkhianatannya ternyata sudah diketahui oleh adik iparnya sejak awal dan direncanakan. Saya memegang ponsel dan sedikit mengangkat sudut bibir saya. Iya, Dimas, sudah gila. Saya menjawab dengan jelas, dengan suara sedingin es. Tapi yang gila bukan aku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan semua berjalan sesuai keinginanmu. Di seberang telepon, terdengar Dimas menahan napas. Dari sinilah serangan balasan yang sesungguhnya dimulai. Drama cinta picisan telah berakhir. Perang total tanpa ampun melawan kerabat yang ingin merampas segalanya dariku kini telah dimulai. Hanya beberapa menit setelah telepon ditutup, deru mesin mobil mewah memecah keheningan malam dan berhenti di depan rumah kami. Terdengar suara pintu mobil dibuka dan ditutup dengan kasar, diikuti suara kunci pintu depan yang dibuka. Pintu yang dibiarkan terbuka oleh Riana untuk Joko kini mempersilakan masuk sang dalang utama yang tak diundang. Hai, Kak Dewi. Sepertinya kamarmu berantakan sekali ya. Ya. Tanpa melepas sepatunya, adik tiri saya, Dimas, masuk ke ruang makan dengan setelan pesanan yang mahal. Pria berusia pertengahan 30-an itu menyipitkan matanya yang penuh ambisi dan perlahan mengamati kekacauan di ruangan. Riana yang pingsan di lantai, Joko yang merintih ditahan oleh Suryo, dan suami saya, Baskara, yang pucat pasi dan gemetar. Meskipun sejenak mengerutkan kening karena tidak menemukan sosok kakaknya yang gila dan menyedihkan seperti yang dia bayangkan, Dimas segera tersenyum sinis. Rupanya, obat murahan seperti itu tidak cukup untuk membuat kakakku yang berdarah Wijoyo menjadi gila. Salahku memakai preman seperti Joko. Sifat pengecutmu yang tidak mau mengotori tangan sendiri dan menjatuhkan orang lain dari belakang tidak pernah berubah sejak dulu, ya, kataku tenang. Dimas tertawa sinis dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen terlipat dari saku dalamnya. Pengecut? Ini namanya cerdas, Kak. Sejak ayah mulai pikun dan mengatakan akan mewariskan seluruh kekayaan dan kekuasaan keluarga kepada putri sulungnya yang sedarah, aku sudah menyiapkan segala cara. Dimas melemparkan dokumen-dokumen itu ke atas meja. Isinya sungguh tidak bisa dipercaya. Surat diagnosis atas nama saya yang menyatakan demensia dini dan paranoia akut berat, lengkap dengan tanda tangan dan stempel seorang psikiater terkenal. Serta laporan detektif palsu yang menunjukkan saya keluar masuk hotel dengan seorang pria muda. Besok, bersamaan dengan berita ayah pingsan, dokumen ini akan dikirim ke seluruh Dewan Direksi Cakrawala Group dan redaksi majalah gosip. Isinya begini. Putri sulung keluarga Wijoyo menderita demensia dini dan mengkhianati suaminya dengan pria muda. Semua klaimnya tentang warisan hanyalah delusi akibat penyakitnya. Kata-kata Dimas membuat udara di ruangan semakin dingin. Jebakan racun yang menggunakan Joko hanyalah cara cepat untuk dengan mudah mengirim saya ke rumah sakit jiwa. Bahkan jika itu gagal, dia sudah menyiapkan skenario palsu yang didukung oleh kekuasaan dan uang untuk menghancurkan saya secara sosial. Inilah kekerasan yang digunakan oleh mereka yang berkuasa.
Kebenaran kecil seorang individu akan diremukkan seperti kertas bekas di hadapan kebohongan dan kekuasaan raksasa. Saya diam-diam menatap dokumen itu. Bukan kemarahan, tapi saya justru merasa sedikit takyub pada obsesi terpelintir adik tiri saya yang begitu takut pada saya hingga menyiapkan rencana serapi ini. Ada satu orang lagi di sini yang merasakan betapa absolutnya hubungan kekuasaan ini. Baskara, yang tadi merangkak di lantai, menatap Dimas dengan tatapan memohon. Dimas, aku akan bekerja sama. Aku akan bersaksi bahwa Dewi akhir-akhir ini aneh, bahwa dia berselingkuh dengan pria muda. Jadi, tolong jangan ambil posisiku di perusahaan. Jangan ambil jabatanku sebagai kepala divisi di PT Mitra Sejahtera. Pria yang beberapa menit lalu menangis memohon pada saya, kini dengan entengnya berpihak pada orang yang akan menjatuhkan saya. Pria yang pernah saya cintai ini ternyata akan berlutut pada siapapun yang lebih kuat darinya. Apakah martabat manusia begitu mudah hancur demi melindungi ego dan jabatan? Melihat sosoknya yang begitu menjijikkan, emosi saya benar-benar mati. Saya hanya menatapnya dari atas, seperti patung es yang dingin. Saya menyadari betul bahwa sekeras apapun saya bicara, kebenaran tidak akan pernah sampai pada manusia yang tidak punya prinsip. Lihatlah. Inilah suami hebat pilihanmu. Rasanya seperti menonton lelucon yang buruk. Dimas menatap rendah Baskara dan tertawa terbahak-bahak, lalu menjentikkan jarinya dengan keras. Sesuai isyarat itu, dua pria bertubuh besar masuk dari pintu depan. Mereka memakai earpiece dan memiliki tatapan kosong, para pengawal profesional. Kau bilang namamu Suryo. Apa kau pikir kau bisa menghentikan anak buahku sendirian? Suara dingin Dimas bergema. Suryo, sambil tetap mengunci sendi Joko, menatap tajam para pria itu dengan ekspresi tegang. Keseimbangan kekuatan fisik telah sepenuhnya berbalik. Kak, permainan sudah selesai. Kau itu sakit. Sebaiknya kau fokus pada pengobatan seumur hidup di fasilitas khusus yang terisolasi dari dunia luar. Kau mungkin tidak bisa datang ke pemakaman ayah, tapi tenang saja. Warisannya akan kugunakan dengan baik. Para pengawal itu diam-diam mendekati saya perlahan. Tidak ada jalan keluar. Bukti dipalsukan, saksi suami saya dibeli, dan saya akan dikurung di fasilitas dengan kekerasan. Semua orang yakin, saya akan kalah. Tepat pada saat itu, di tengah ketegangan yang memuncak, tawa kecil yang keluar dari mulut saya membuat langkah para pria itu berhenti. Apa yang lucu? Dimas mengerutkan kening dengan curiga. Saya perlahan menyibak poni saya yang berantakan dan menatap lurus ke matanya. Dimas, kau memang pintar dan sangat teliti. Tapi kau membuat satu kesalahan fatal. Kesalahan? Jangan mengada-ada. Apa kau pikir aku menyewa Pak Suryo hanya untuk melindungi diriku sendiri? Mendengar kata-kata saya, untuk pertama kalinya, sedikit kecemasan muncul di wajah Dimas. Kenapa aku tidak langsung melaporkan Joko atau Baskara ke polisi, tapi sengaja menunggu telepon darimu, bahkan mengulur waktu sampai kau tiba di rumah ini? Coba kau pikirkan. Saat saya mengatakan itu, ponsel Dimas di saku jasnya berdering gila-gilaan. Bersamaan dengan itu, ponsel Baskara yang tergeletak di lantai juga bergetar hebat, seolah-olah rahang jebakan raksasa yang tak terlihat serentak menutup ke arah mereka. Apa yang kau lakukan, Kak? Dimas mengeluarkan ponselnya, dan saat melihat layar, rona merah di wajahnya yang sehat seketika memudar. Keheningan saya bukanlah karena takut atau putus asa. Saya hanya menunggu kepingan terakhir jatuh pada tempatnya, untuk menyeret mereka semua ke neraka tanpa jalan keluar. Menatap layar ponselnya yang berdering gila-gilaan, wajah Dimas pucat pasi. Sementara itu, Baskara yang memungut ponselnya yang tergeletak di lantai juga membeku setelah melihat layar, mengeluarkan suara tercekat. Ya, halo, ini Dimas. Dengan tangan gemetar, Dimas menekan tombol jawab. Dari seberang telepon, terdengar suara pria tua yang marah. Dimas, kau di mana sekarang? Apa yang sedang kau lakukan, Pak Paman? Kenapa Paman menelepon selarut ini? Penelepon itu adalah orang nomor 2 di Cakrawala Group, tangan kanan ayah saya, adik dari ayah saya. Saya perlahan mendekati adik tiri saya yang pucat pasi dan berkata pelan, biar ku beritahu. Video dan audio dari kamera keamanan yang baru saja dihancurkan Joko tadi, tidak dikirim ke perusahaan keamanan, tapi disiarkan secara live streaming ke layar besar di ruang rapat Dewan Direksi Cakrawala Group yang sedang berkumpul darurat malam ini untuk membahas kondisi ayah. Live streaming? Ponsel Dimas terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan suara kering. Instruksi saya kepada Suryo sebelumnya bukanlah sekadar merekam, tapi untuk meretas sistem di ruang rapat Dewan Direksi,
dan secara paksa menayangkan tragedi di ruang makan ini di hadapan mereka. Semua kata-kata kasarnya tadi tentang ayahnya yang pikun, surat diagnosis palsu, rencana untuk menghancurkannya semuanya terdengar kata demi kata oleh para dewan direksi yang paling ingin dia sembunyikan. Kekuasaan menjadi paling rentan saat sedang digunakan. Manusia yang merasa memiliki kekuatan absolut akan kehilangan kewaspadaan dasar tentang siapa yang mendengarkan kata-katanya. Pemandangan adik tiri saya yang merasa sedang mencekik orang lain, padahal sebenarnya sedang menghancurkan pijakannya sendiri, sungguh menggelikan. Tidak mungkin. Rapat dewan direksi. Di sampingnya, Baskara menatap layar ponselnya, dengan mata melotot sambil gemetar hebat. Dia menerima email darurat dari Departemen SDM PT. Mitra Sejahtera. Presiden Direktur PT. Mitra Sejahtera juga hadir dalam rapat dewan direksi itu. Fakta bahwa salah satu kepala divisinya bersekongkol dalam rencana jahat untuk menjebak Putri dari pimpinan perusahaan mitra dan bahkan mencoba membuatnya terlihat gila begitu Presiden Direktur mengetahuinya secara real time. Sudah jelas bahwa Baskara akan langsung dibuang. Dewi, apa-apaan ini? Aku akan dipecat. Tidak mungkin. Kau tahu berapa banyak yang sudah kulakukan untuk perusahaan. Baskara menangis terseduh-seduh, merangkak di lantai mencoba memeluk kaki saya. Kumohon, bilang pada ayahmu untuk membatalkan pemecatanku. Aku hanya punya jabatan ini. Kalau ini hilang, hidupku akan berakhir. Mulut yang beberapa menit lalu mengatakan akan bersaksi bahwa saya gila dan menjual saya, kini merengek demi melindungi jabatannya. Saya dengan dingin menepis tangannya yang mencoba meraih saya. Apapun yang terjadi pada hidupmu, itu bukan lagi urusanku. 20 tahun saya mendukung pria serendah ini? Rasa hampa atas tahun-tahun yang hilang menyelimuti saya, dan pada saat yang sama, rasa keterikatan pada pria tak berisi ini benar-benar lenyap. Begitu lapisan polesan tipis bernama jabatan terkelupas, yang tersisa hanyalah seorang pria parubaya yang menyedihkan dan kosong. Brengsek, jangan bercanda Kak. Tiba-tiba, Dimas yang terpojok di jurang keputusasaan meraung seperti binatang buas. Akal sehatnya benar-benar hilang, matanya memerah dan memancarkan cahaya aneh. Manusia yang kehilangan segalanya akan melakukan tindakan nekat tanpa berpikir panjang. Hei, kalian! Bunuh perempuan ini. Kalau kita habisi dia di sini dan bakar rumah ini, buktinya akan hilang. Toh, aku sudah tamat. Setidaknya perempuan ini harus kubawa mati bersamaku, teriak Dimas kepada dua pengawal bertubuh besar di belakangnya. Suryo masih menahan Joko dan tidak bisa melindungi saya. Momen kritis di mana saya harus bersiap untuk mati. Namun, para pengawal itu hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Apa yang kalian lakukan? Cepat lakukan, teriak Dimas. Salah satu pengawal perlahan melepas earpiece-nya dan menjawab dengan suara datar. Kami menolak, Tuan Dimas. Apa, kalian kan kupekerjakan? Kami dikontrak oleh Cakrawala Group, bukan oleh Anda secara pribadi. Baru saja kami menerima instruksi langsung dari Tuan Wijoyo sendiri, bahwa jika kami menyentuh putrinya, beliau akan mengejar kami sampai ke ujung dunia. Mendengar kata-kata itu, Dimas membeku seolah disambar petir. Bidak-bidak yang dia pikir miliknya, ternyata hanyalah boneka yang menari di atas telapak tangan ayahnya, dan juga saya. Dari Tuan Wijoyo sendiri, tapi ayah kan tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Benar. Aku sudah lama tahu kau menyuap staf rumah sakit untuk memasukkan racun ke dalam infus ayah, kataku, mengungkap fakta yang kejam. Ayah tidak pingsan. Itu semua jebakan untuk memancing sifat aslimu keluar dan mengusirmu sepenuhnya dari keluarga. Pengepungan yang sempurna. Tanpa satupun sekutu, kekuasaan dan jabatan dicabut, Dimas terduduk lemas di lantai. Baskara menatap kosong, Riana dan Joko hanya gemetar. Kemenangan mutlak saya. Semua orang yakin begitu. Tetapi, di tengah keheningan, tawa aneh Dimas mulai terdengar pelan. Melihat adik tirinya yang tertawa seperti orang gila, saya sedikit mengerutkan kening. Kau pikir kau menjebakku dalam jebakan? Hebat juga, Kak. Tapi aku tidak bodoh. Aku sudah memperhitungkan kemungkinan ayah hanya pura-pura tidur. Dimas berdiri, menatapku dengan mata penuh kegilaan. Kak, anakmu satu-satunya. Maya, kan? Tahun ini usianya 20 tahun. Kau tahu dia ada di mana sekarang? Mendengar nama itu, jantungku berdebar kencang. Putri kesayanganku dengan Baskara, Maya, yang seharusnya sedang kuliah di luar negeri, apa yang terjadi padanya? Untuk pertama kalinya, suaraku sedikit bergetar. Ah, tenang saja. Anak buahku dari dunia bawah mungkin sedang menyambut keponakanku yang manis itu di bandara sekarang. Dimas tersenyum licik seperti iblis.
warisan dan perusahaan, ambil saja. Tapi kalau kau sayang nyawa putrimu, segera hubungi Dewan Direksi dan katakan semua tadi hanyalah khayalanmu. Nah, bagaimana Kak? Ancaman jahat yang tak terhingga kembali mencoba menyeretku ke tepi jurang keputusasaan yang dalam. Apa yang akan kau lakukan pada Maya? Mendengar suaraku yang tercekat, Dimas tertawa puas. Tenang saja, belum kusentuh. Tapi orang-orang suruhanku dari dunia bawah sudah mengamankan Maya di bandara. Satu telepon dariku, dan kau tahu apa yang akan terjadi pada anak itu, kan? Ancaman Dimas membuat udara di ruangan kembali membeku. Dia telah mengantisipasi bahwa saya akan melakukan segala cara untuk melindungi diri, dan sebagai gantinya, Dimas menyiapkan jaminan yang paling licik. Mengetahui informasi penerbangan Maya yang akan pulang dari luar negeri dan menyergapnya di bandara, sungguh sebuah rencana yang rapi. Cepat telepon Dewan Direksi. Katakan semua tadi hanya delusi dari paranoiamu, menangis dan menjeritlah. Kalau kau lakukan itu, setidaknya nyawa putrimu akan kuselamatkan, bentak Dimas sambil menyodorkan ponsel ke arahku. Pada saat itu, suara yang tak bisa dipercaya terdengar dari sampingku. Dedewi. Cepat lakukan apa kata Dimas. Suara itu berasal dari suami saya, Baskara, yang masih terduduk di lantai. Dia berteriak panik ke arahku dengan wajah memerah. Kalau kau keras kepala, Maya bisa terbunuh. Cepat minta maaf. Dan sekalian, minta pada Dewan Direksi untuk membatalkan pemecatanku. Kalau kita bekerja sama dengan Dimas, jabatanku masih bisa diselamatkan. Nyawa putrinya sendiri berada di tangan preman, tapi yang ada di kepala pria ini bukanlah kekhawatiran pada putrinya, melainkan hanya penyelamatan diri dan jabatannya. Momen di mana ilusi bernama keluarga benar-benar hancur berkeping-keping. Fakta bahwa ada ikatan darah, ternyata hanyalah kutukan yang menjijikkan jika tidak disertai dengan hati. Baskara, apa kau sadar betapa tidak normalnya ucapanmu sebagai seorang ayah? Tanyaku dingin. Baskara justru marah. Yang tidak normal itu kau. Kalau saja kau diam dan menuruti aku, semua ini tidak akan terjadi. Gara-gara kau berbuat macam-macam, hidupku dan nyawa Maya jadi berantakan. Menyalahkan semua pada orang lain, dan bergantung pada yang lebih kuat. Ternyata serendah ini manusia yang dulu kucintai. Aku sampai membenci mataku sendiri yang pernah memandangnya dengan cinta. Tapi penyesalan seperti itu sekarang hanyalah gangguan kecil bagiku. Dimas tertawa gila sambil mengoperasikan ponselnya. Sudah, cukup drama keluarga mengharukannya. Sekarang akan kutunjukkan pada kalian dasar keputusasaan. Akan kutelepon video anak buahku, dan biarkan kalian melihat wajah Maya yang menangis menjerit. Dimas menekan layar, dan nada panggil berbunyi. Melihat keheninganku, Dimas pasti merasa sudah menang mutlak. Wanita. Jika anaknya dijadikan sandera, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Anggapan dangkal itu membuatnya tersenyum menjijikkan. Tapi dia tidak tahu. Makhluk bernama ibu, demi melindungi anaknya, akan berubah menjadi sosok mengerikan yang bahkan berani melawan iblis dari neraka. Setelah beberapa kali nada panggil, panggilan video tersambung. Oh, tersambung juga. Dimas, kau benar juga, ya. Dari speaker ponsel, terdengar suara pria yang berat. Kerja bagus. Bagaimana? Sang putri bersikap manis? Dimas menyeringai dan mengarahkan layar ke arahku. Nah kak, lihat baik-baik. Putrimu yang manis. Melihat layar, kata-kata Dimas terhenti, dan wajahnya menjadi kaku. Aku, dan juga Baskara, terpaku pada pemandangan di layar. Yang terlihat bukanlah sosok Maya yang menangis ketakutan. Di sebuah tempat seperti gudang yang remang-remang, beberapa pria bertubuh kekar tergeletak di lantai, berlumuran darah dan merintih kesakitan. Dan di tengah-tengah mereka, seorang pria parubaya memegang ponsel. Ah, ayah. Kenapa ayah di sana? Teriak Dimas dengan suara gemetar. Di seberang layar adalah pimpinan Cakrawala Group, ayahku, Wijoyo Prakoso, yang seharusnya terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Ayah menatap tajam Dimas dari seberang layar dan berkata dengan suara rendah penuh wibawa, anak bodoh. Dewi sudah sejak lama menduga kau akan mengincar Maya. Aku sudah mengerahkan pasukan keamanan pribadiku ke bandara dan menangkap para preman ini. Tidak mungkin. Rencanaku. Dari awal sudah. Paman. Paman benar-benar kurang cerdik, ya. Suara yang terdengar jengkel terdengar dari belakang ayah. Muncul dari balik punggungnya adalah putri kesayanganku, Maya. Dia tidak terlihat takut sama sekali, bahkan menatap rendah salah satu pria yang tergeletak di kakinya dengan tatapan dingin. Maya, kamu baik-baik saja? Kataku lega. Maya tersenyum cerah dari seberang layar. Iya, Bu.
Aku naik mobil kakek seperti yang ibu suruh, jadi aman-aman saja. Ibu sendiri bagaimana? Tidak diganggu serangga aneh, kan? Ibu baik-baik saja? Iya, ibu baik-baik saja. Ibu baru saja akan membersihkan serangga-serangga aneh itu. Aku menjawab dengan tenang, lalu perlahan berbalik menghadap Dimas dan Baskara yang membeku dalam keputusasaan. Rencana penyanderaan yang seharusnya menjadi kartu truf terakhir mereka justru menjadi bumerang. Dari ponsel Dimas, suara penuh amarah ayah terus menggema tanpa ampun. Dimas, kau tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mencoba mencelakai cucuku yang berharga. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkanmu hidup sebagai bagian dari keluarga Wijoyo. Kau sudah siap, kan? Tidak. Ayah, ini salah paham, aku hanya... Dimas mati-matian mencoba membela diri ke arah ponsel, tetapi ayah dengan kejam memutus panggilan. Keheningan menguasai ruangan. Dimas mundur hingga menabrak dinding. Aku mendekatinya dan hanya mengucapkan satu kalimat dingin. Nah, Dimas. Dan juga Baskara. Skenario palsu yang kalian siapkan sudah berakhir. Mulai sekarang, kalian akan merasakan akhir cerita yang sesungguhnya, yang kutulis sendiri. Kedua pria yang benar-benar kehilangan jalan keluar itu menatapku dengan wajah penuh kengerian. Jenderang perang balasan telah ditabuh. Neraka yang ingin mereka berikan padaku, kini saatnya mereka sendiri yang merasakannya sampai ke tulang sumsum. Di ruang makan yang sunyi, terdengar rintihan yang memilukan. Riana, yang hampir kehilangan kesadaran karena pengaruh obat, akhirnya mulai sadar kembali. Namun, yang menantinya, saat membuka mata bukanlah masa depan gemilang dari kesuksesan perebutan suami yang diimpikannya, melainkan pemandangan yang benar-benar seperti neraka. Rambut acak-acakan, riasan luntur, dan perbuatan memalukan yang dia tunjukkan di depan orang yang ingin dia racuni. Riana dengan tangan gemetar mencoba merapikan pakaiannya yang berantakan, tetapi ketika menyadari kamera-kamera yang terpasang di sudut ruangan dan tatapan dinginku yang menatapnya, dia menjerit dan menutupi wajahnya. Ibu Dewi? Bukan begitu. Saya diancam oleh Mas Baskara. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah pengkhianatan terhadap pria yang hingga kemarin masih saling berbisik cinta. Manusia yang tidak bisa menghadapi dosanya sendiri, ketika terpojok, akan langsung membuang kata harga diri, dan menjadikan pasangannya sebagai tameng. Melihat pemandangan itu, aku semakin yakin. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan akan hancur begitu mudahnya seperti istana pasir saat disinari cahaya kebenaran. Jangan mengada-ada, Riana. Kamu yang merayuku. Kamu yang bilang kita akan bagi hasil uang pesangon. Balas Baskara seketika. Aku hanya ditipu olehmu. Dewi, percayalah. Aku diberi obat ini olehnya. Dua orang yang pernah berbagi ranjang dan sumpah cinta, kini saling menunjukkan taring seperti binatang buas, terlibat dalam adu saling menyalahkan yang menjijikkan. Melihat pemandangan yang begitu menyedihkan itu, aku bahkan tidak merasa marah. Hanya rasa hampa yang mendalam menyebar di dadaku, menyadari betapa kosongnya pria yang telah kuabdikan separuh hidupku. Manusia bisa menjadi kuat karena ada sesuatu yang hilang, tetapi manusia yang tidak memiliki harga diri atau prinsip untuk dipertahankan bisa jatuh sedalam-dalamnya. Sangat tidak pantas, kalian berdua. Suara dingin Pak Suryo memotong adu makian mereka. Nona Riana, catatan rekening rahasia yang Anda sembunyikan di bank luar negeri, serta log obrolan rencana Anda dengan Joko untuk menaklukkan Tuan Baskara dan merampas seluruh hartanya, semua sudah kami amankan. Tuan Baskara, bukti bahwa Anda menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, membiayai kencan di hotel mewah dengan Nona Riana, juga sudah kami serahkan ke Departemen SDM. Gerakan mereka berdua terhenti. Riana pucat pasi, dan Baskara jatuh berlutut sambil memukul lantai. Mereka, yang mabuk oleh jebakan kekanak-kanakan berupa obat yang mereka pasang sendiri, ternyata telah terperangkap dalam jaring hukum raksasa tanpa jalan keluar. Manusia yang salah mengira kelicikannya sebagai strategi cerdas, dihancurkan oleh kecerdasan dan kekuatan modal yang sesungguhnya. Itu adalah akhir yang sangat tak terhindarkan dan kejam. Nah, Dimas, kau bagaimana? Aku mengalihkan pandanganku pada adik tiriku yang terpojok di dinding. Dia masih menatap layar ponselnya dengan ekspresi tak percaya. Setelah rencana penyanderaan di bandara gagal dan mengetahui ayahnya masih hidup, seharusnya tidak ada kartu lagi yang tersisa baginya. Tapi, mata Dimas belum mati. Kak, memang benar aku kalah. Ayah masih hidup, Maya juga selamat. Tapi, kau juga tidak akan lolos tanpa luka. Dimas tersenyum aneh sambil terus mengoperasikan ponselnya dengan jari gemetar. Kalau siaran langsung ini sampai ke rapat dewan direksi, baguslah.
Kalau mereka melihat file yang akan kuunggah sekarang, ayah dan para dewan direksi tidak akan punya pilihan selain mengusirmu dari keluarga Wijoyo. File, apa maksudmu? Alasan sebenarnya kenapa kau meninggalkan rumah 20 tahun lalu, Kak? Bukti bahwa kau mencoba menjual informasi rahasia keluarga ke perusahaan saingan demi pria yang kau cintai. Mendengar kata-kata itu, ingatan lama kembali muncul di benakku. Penyebab sebenarnya pertengkaranku dengan ayah 20 tahun lalu yang membuatku lari dari rumah. Itu adalah jebakan licik yang dipasang oleh ibu tiri saya saat itu, yang memanfaatkan kemudaan dan kenaifanku. Aku dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah kulakukan, kehilangan kepercayaan dari ayah, dan lari memilih hidup bersama Baskara. Kau mau menggunakan bukti palsu itu lagi? Palsu atau tidak, itu tidak penting. Bayangkan apa yang akan terjadi jika ayah dengan kondisinya sekarang dihadapkan pada fakta mengejutkan seperti itu. Dan bayangkan bagaimana para dewan direksi yang lebih takut pada citra keluarga Wijoyo tercoreng akan memperlakukanmu. Dimas tersenyum penuh kegilaan dan meletakkan jarinya di atas tombol kirim. Dia berniat menyeretku mati bersamanya jika dia harus tenggelam. Kebanggaan keluarga. Ikatan darah. Semuanya hancur berkeping-keping di hadapan hasrat monopolinya yang terpelintir. Tapi aku tidak goyah. Sebaliknya, aku menatap perjuangan terakhir adik tiriku yang malang itu dengan tatapan penuh kasihan. Dimas, kau benar-benar tidak pernah melihat sosok keluargamu yang sebenarnya, ya? Apa katamu? File itu tidak perlu kau unggah lagi. Karena kebenaran 20 tahun lalu sudah sampai ke tangan ayah. Seketika, dari speaker di ruangan, suara ayah kembali menggema. Bukan suara marah seperti tadi, melainkan suara seorang ayah yang dipenuhi kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dimas, aku sudah sejak lama menyimpan surat pengakuan yang ditinggalkan ibumu sebelum meninggal. Aku tahu kau menjebak kakakmu, aku juga tahu insiden 20 tahun lalu, itu semua rekayasa. Aku hanya menunggu kau mengakui kesalahanmu sendiri dan kembali sebagai keluarga. Mendengar kata-kata ayahnya, ekspresi Dimas membeku. Jarinya yang berada di atas tombol kirim gemetar hebat. Kartu truf yang dia pikir miliknya ternyata sudah tidak berlaku sejak lama. Kenapa, ayah? Kenapa ayah diam saja selama ini? Karena aku mencintaimu. Tapi, aku berdosa telah membesarkan monster yang bahkan tega mempertaruhkan nyawa cucunya. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Di luar, suara sirene beberapa mobil polisi mulai mendekat. Riana menangis terseduh-seduh. Baskara menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Dimas menjatuhkan ponselnya dan terduduk lemas seperti boneka putus tali. Semua kebohongan telah terkelupas, yang tersisa di ruangan hanyalah kebenaran yang telanjang. Tapi hatiku terlalu lelah untuk mabuk dalam anggur kemenangan. Yang menanti di ujung pengkhianatan dan kebencian bukanlah pemulihan ikatan keluarga, melainkan fakta dingin bahwa ikatan itu telah rusak total dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi cerita belum berakhir. Saat cahaya biru dari mobil polisi yang mendekat mulai menyinari jendela, bel pintu kembali berbunyi. Polisi. Buka pintu. Mendengar suara itu, Baskara tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tunggu, polisi. Tolong aku. Istriku. Istriku gila dan mau membunuhku. Perlawanan terakhir yang begitu buruk di ujung tanduk. Namun, seolah menjawab kata-kata Baskara, saat pintu terbuka, yang masuk bukan hanya polisi. Pak Suryo yang berada di belakangku menyambut orang itu dengan tatapan tajam. Sudah ditunggu. Inilah kebenaran lain dari kasus ini. Yang masuk adalah seorang pria parubaya dengan lencana pengacara di dadanya dan seseorang tak terduga yang dibawanya. Melihat orang itu, wajah Baskara dan Riana berubah menjadi penuh keputusasaan. Berjalan dari belakang para polisi adalah seorang wanita anggun berbusana tradisional. Saat wanita itu masuk ke ruangan, suara Baskara yang tadinya berteriak bahwa dia akan dibunuh istrinya, tiba-tiba lenyap seolah ada yang menyumbat tenggorokannya. Nyonya, Presiden Direktur. Yang keluar dari mulut Baskara adalah nama istri dari Presiden Direktur PT, Mitra Sejahtera, tempatnya bekerja, Ibu Kartika. Dan di sampingnya, berdiri seorang wanita muda lain dengan tatapan dingin. Riana, saat melihat wanita muda itu, gemetar seolah melihat hantu dan mundur ketakutan. Lama tidak bertemu, Tuan Baskara. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di tempat dan dalam keadaan menyedihkan seperti ini, kata Ibu Kartika dengan suara tenang namun tegas. Dia bahkan tidak melirik Baskara yang tersungkur di lantai, dan berdiri dengan tenang di sampingku. Manusia akan benar-benar hancur ketika menyadari bahwa apa yang mereka pikir mereka lindungi, ternyata hanyalah sesuatu yang diberikan atas belas kasihan orang lain. Baskara, yang percaya bahwa posisinya di PT
Mitra sejahtera adalah hasil kerja kerasnya sendiri dan meremehkan saya sebagai ibu rumah tangga bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi dia tidak tahu bahwa saya dan Ibu Kartika telah membangun hubungan kepercayaan yang mendalam melalui kegiatan amal selama bertahun-tahun. Dan di balik promosinya, bukan hanya ada bayang-bayang ayah saya, tetapi juga lobi halus dari saya sendiri sebagai seorang istri. Saat saya mendengar cerita dari Ibu Dewi, saya tidak percaya. Tidak disangka kepala divisi di perusahaan kami melakukan pengkhianatan serendah ini. Suami saya sangat marah. Pemecatan saja tidak cukup. Beliau sedang mempertimbangkan tuntutan pidana atas penggelapan dana. Mendengar vonis dari Ibu Kartika, wajah Baskara menjadi sepucat kertas. Tidak mungkin. Ibu Kartika, ini salah paham. Semua ini ulah wanita bernama Riana ini. Menjijikan, Baskara, potong wanita muda yang datang bersama Ibu Kartika. Dia berjalan ke depan Riana dan menampar pipinya dengan keras. Plak, apa-apaan kamu? Jangan pura-pura lupa, Riana. 3 tahun lalu, di perusahaan lain, kau juga melakukan hal yang sama. Merayu atasanmu, menyiksa istrinya secara mental, hingga mencoba bunuh diri. Aku adalah putri dari korbanmu saat itu. Wajah Riana pucat pasi. Sisa-sisa dari mangsa masa lalunya yang tersembunyi kini muncul kembali sebagai kenyataan dan menyerangnya. Balasan atas perbuatannya yang menikmati menghancurkan keluarga orang lain seolah permainan, datang dalam bentuk yang paling kejam saat dia sudah melupakannya. Karma bukanlah tahayul. Kejahatan yang ditumpuk seseorang pada akhirnya akan menjadi rantai yang mencekik lehernya sendiri. Ibu Dewi menghubungiku sejak kau mendekati Tuan Baskara. Kami menyelidiki masa lalumu agar tragedi yang sama tidak terulang lagi. Kau mungkin berencana meracuni dan menghancurkan Ibu Dewi hari ini, tapi sebenarnya, sejak sebulan lalu, semua gerak-gerikmu sudah direkam. Riana jatuh lemas ke lantai, menangis histeris sambil mencakar tenggorokannya. Senjata andalannya kemudaan dan kelicikan tidak berguna di hadapan mereka yang tahu kebenaran. Masa depannya yang seharusnya cemerlang kini tertutup rapat, hanya sebagai seorang kriminal yang menyedihkan. Sementara itu, Dimas yang berada di sudut dinding hanya mengamati situasi dengan dingin. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada bawahan atau selingkuhan. Kak, kau panggil polisi pun, aku tidak bersalah. Tidak ada bukti aku yang menyuruh memberi obat atau percobaan penculikan. Paling-paling hanya denda karena masuk tanpa izin. Dimas merapikan jasnya dan tertawa penuh kemenangan. Tapi di belakangku, Pak Suryo mengeluarkan sebuah rekaman suara. Tuan Dimas, apa Anda lupa? Baru saja Anda berkata dengan mulut Anda sendiri. Kalau kita habisi dia di sini dan bakar rumah ini, buktinya akan hilang. Ini adalah bukti yang kuat untuk tuduhan percobaan pembunuhan dan pembakaran. Lebih jauh lagi, salah satu polisi yang masuk mendekati Dimas dan menyodorkan borgol. Dimas Wijoyo, ada surat perintah penangkapan untuk Anda atas tuduhan lain. Dugaan penggelapan pajak dan kepemilikan obat-obatan terlarang melalui koneksi Anda dengan dunia bawah. Pria bernama Joko telah mengakui semuanya. Apa, Joko mengkhianatiku? Senyum puas Dimas seketika lenyap. Dia dikhianati oleh orang yang dia anggap sebagai bidak sekali pakai. Bagi seseorang yang membanggakan kekuasaannya dan memperlakukan orang lain seperti bidak catur, tidak ada penghinaan yang lebih besar dari ini. Dia, yang selalu merasa hanya bisa mempercayai dirinya sendiri, pada akhirnya dihancurkan oleh kecerobohannya sendiri. Itu adalah akhir yang tak terhindarkan bagi pria yang membuang ikatan keluarga dan hidup demi nafsunya. Bawa mereka, Dimas, Baskara, Riana, dan Joko dibawa keluar satu persatu oleh polisi. Sampai akhir, Baskara terus berteriak memalukan, Dewi, tolong aku. Kau mencintaiku, kan? Mendengar suara itu, aku dalam hati merenungkan arti kata cinta yang pernah kami ucapkan. Cinta bukanlah memanfaatkan pasangan. Cinta adalah doa untuk saling melengkapi kekurangan dan tumbuh bersama. Namun, bagi pria di hadapanku, cinta hanyalah alat untuk memuaskan harga dirinya. Yang dia cari bukanlah aku, melainkan bayangan yang nyaman yang akan selalu mendukungnya. Ketika bayangan itu memiliki wujud nyata dan melawan, barulah dia sadar betapa rapuhnya pijakan pasir tempat dia berdiri. Di ruang makan yang sunyi, yang tersisa hanyalah aku, Ibu Kartika, dan wanita muda yang telah membalaskan dendamnya. Pecahan piring, bubuk obat yang berserakan, dan puing-puing keluarga yang hancur. Cahaya pagi mulai masuk dari jendela, menerangi kekacauan di ruangan dengan kejam. Sudah selesai ya, kata Ibu Kartika sambil memeluk bahuku dengan lembut. Iya, semuanya sudah selesai. Aku menatap udara pagi yang masih dingin di luar jendela. Aku merasa beban berat di hatiku lenyap seperti kabut pagi.
Tapi tidak ada kegembiraan kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan aneh, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Nyonya Dewi, ada satu hal yang harus saya sampaikan. Pak Suryo mendekatiku dengan sedikit ragu. Di tangannya, ada sebuah amplop yang ditemukan dari saku jas yang dilepas Baskara. Ini. Saat aku memeriksa isi amplop itu, napasku terhenti. Di dalamnya, tertulis bukti pengkhianatan terakhir Baskara yang dia sembunyikan dari aku dan juga Dimas. Perjuanganku belum berakhir. Di dasar neraka, ternyata masih ada neraka yang lebih dalam lagi. Darah seolah tersedot dari ujung jariku. Berulang kali kubaca isi amplop yang diberikan Pak Suryo, namun aku sulit percaya bahwa tulisan di sana adalah kenyataan. Kertas yang kupegang dengan tangan gemetar mengeluarkan suara kering. Itu adalah polis asuransi jiwa dengan jumlah pertanggungan yang sangat besar, dengan aku sebagai tertanggung. Terlebih lagi, ada klausul khusus yang menyatakan bahwa jika kematian disebabkan oleh kecelakaan yang tidak disengaja, jumlah yang diterima akan berlipat ganda. Dan penerima uang asuransi itu bukanlah namaku, bukan juga nama putriku Maya. Penerima. Ningsih Susanto. Siapa wanita ini? Bukan Riana. Wanita ketiga yang tidak kukenal. Lebih jauh lagi, di dalam amplop itu tersembunyi sebuah foto keluarga. Di sana, tampak Baskara yang tersenyum lebih bahagia dari yang kukenal. Di sampingnya seorang wanita lembut bernama Ningsih, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang sangat mirip dengannya. Tidak mungkin. Tawa kering keluar dari mulutku. Pria yang selama 20 tahun ku percaya bekerja keras demi aku dan Maya. Pria yang meraih kesuksesan dengan bantuan keluargaku dan mengurungku sebagai ibu rumah tangga yang kesepian. Ternyata, di tempat lain yang tidak ku ketahui, dia telah membangun keluarga lain sejak 15 tahun yang lalu. Kata pengkhianatan terlalu ringan. Ini adalah perbuatan iblis yang menyangkal seluruh hidupku dari akarnya. Selama menikah denganku, dia menggunakan nama keluarga Susanto, hidup dengan wanita lain, dan membesarkan seorang anak laki-laki. Sama seperti Maya yang lahir di antara kami. Tidak, melihat ekspresi tenangnya di foto, sepertinya dia lebih menghargai tempat itu daripada kehidupannya bersamaku. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjalani kehidupan ganda sesempurna ini? Pagi hari, setelah menciumku dan berkata, "Aku berangkat." Dia pergi ke rumahnya yang lain, mengucapkan cinta pada istri dan anak yang berbeda. Dan untuk mengakhiri hubungannya denganku, dia tidak hanya menginginkan perceraian, tapi kematianku. Dia menggunakan wanita dangkal bernama Riana untuk membuatku kecanduan obat, dan pada akhirnya berencana membuatku tewas dalam kecelakaan yang direkayasa. Dengan begitu, dia bisa mewarisi sebagian kekayaan Cakrawala Group, mendapatkan uang asuransi yang besar, dan kembali ke keluarga aslinya. "Baskara, tunggu." Aku meneriakkan suara yang lebih tajam dari sebelumnya ke punggung Baskara yang hendak dibawa oleh polisi. Saking kerasnya suaraku, para polisi pun berhenti. Baskara perlahan berbalik. Wajahnya yang tadinya memohon ampun, kini berubah menjadi ekspresi kosong yang dingin dan menakutkan, seolah sudah pasrah. Ketahuan juga, ya. Suryo itu memang hebat. Apa maksudnya ini? Siapa Ningsih Susanto? Anak ini. Anakmu. Aku menyodorkan foto dengan tangan gemetar. Baskara tertawa sinis. Benar. Istri dan anakku yang sebenarnya. 20 tahun bersamamu, Dewi, bagiku hanyalah sebuah pekerjaan. Satu kalimat itu menghancurkan sisa-sisa perasaan yang masih ada di hatiku. 20 tahun, waktu yang kuhabiskan untuk memasak untuknya, menyetrika kemejanya, menekan diriku sendiri agar dia bisa fokus bekerja, baginya hanyalah sebuah pekerjaan untuk mendapatkan imbalan? Saat aku sadar bahwa kenangan dicintai ternyata hanyalah racun berlapis kepalsuan, aku merasa mual hebat. Kau selalu membawa-bawa nama keluarga Wijoyo dan meremehkanku. Bantuan ayahmu. Aku muak mendengarnya. Semua yang kau lakukan dengan niat baik justru menyiksa dan merusak harga diriku. Baskara melepaskan diri dari polisi, mendekatiku, dan meludah dengan kata-kata kutukan. Yang benar-benar kucintai bukanlah putri kaya sepertimu. Tapi Ningsih, yang mencintaiku sebagai pria biasa. Rencanaku adalah merampas semua yang bisa kurampas darimu, dan pada akhirnya, jika kau lenyap, kami akan hidup bahagia selamanya. Karena itu, kau mencoba membunuhku? Bukan membunuh, tapi membebaskanmu. Dari tekanan keluarga Wijoyo. Riana itu hanya bidak sekali pakai. Aku tidak pernah berpikir wanita bodoh seperti itu akan berhasil. Tapi rencanaku untuk merekayasa kecelakaan saat kau sedang bingung berjalan dengan lancar. Sayang sekali. Tinggal selangkah lagi.
Mata Baskara tidak lagi memancarkan cahaya kemanusiaan. Yang ada hanyalah kekesalan, karena tujuannya tidak tercapai dan kebencian yang mendalam padaku. Kenyataan bahwa pria yang selama 20 tahun tidur seranjang denganku dan membesarkan putri bersama, ternyata adalah monster yang hanya memikirkan cara membunuhku demi uang, membuatku hanya bisa terpaku. Aku dulu berpikir diam itu emas. Tapi di balik keheningan itu, dia telah memprogram kematianku. Mengenakan topeng bernama kepedulian, dia telah menunggu dengan sabar selama 15 tahun untuk menusukkan pisau ke leherku. Bawa dia. Polisi dengan paksa menarik lengan Baskara dan mendorongnya ke mobil patroli. Sampai akhir, Baskara terus menatapku tajam, dengan senyum bengkok seolah berkata, "Aku akan kembali." "Ibu Dewi, Anda tidak apa-apa?" Ibu Kartika berlari dan menopang bahuku. Aku mati-matian menahan tubuhku yang hampir roboh, lalu dengan sekuat tenaga merobek foto keluarga di tanganku. Cahaya pagi menembus celah foto yang robek. Iya, saya tidak apa-apa. Dengan ini, saya benar-benar bisa melihat semuanya. Suaraku terdengar sangat dingin, bahkan aku sendiri terkejut. Fakta bahwa dia mencoba membunuhku bukan lagi menimbulkan kesedihan, melainkan membangkitkan sisi dingin dalam diriku sebagai wanita dari keluarga Wijoyo. Kehidupan ganda selama 15 tahun, rencana pembunuhan demi asuransi, dan keluarga asli yang coba dia lindungi. Jika dia ingin mengirimku ke neraka, aku harus menunjukkan neraka yang lebih dalam padanya. Pak Suryo, tolong segera lacak keberadaan wanita bernama Ningsih Susanto ini dan anaknya. Aku berkata pada Suryo, aku tidak akan merampas apa yang paling ingin dia lindungi. Aku hanya akan menunjukkan pada mereka bagaimana mereka akan menerima semua kejahatan yang telah dia lakukan, dari kursi penonton terbaik. Pembalasan dendam belum berakhir. Menyerahkan suami ke polisi saja tidak cukup untuk membayar 20 tahun hidupku. Menghancurkan surga palsu yang dicintainya sampai ke akar-akarnya. Itulah balasan terakhir dan terbesar bagi pria yang telah mempermainkan hidupku. Di luar jendela, fajar telah sepenuhnya menyingsing, menerangi kota. Tapi di dalam hatiku, api hitam legam membara dengan tenang dan dahsyat. Surga yang dijaga suamiku selama 15 tahun terletak di sebuah sudut perumahan yang tenang, sekitar 1 jam perjalanan mobil dari rumahku. Sebuah apartemen tua yang umum, namun terawat baik. Di balkon, ada sepeda anak-anak, dan di jendela, tirai berwarna hangat yang menandakan kehangatan keluarga bergoyang ditiup angin. Dari kursi penumpang mobil Pak Suryo, aku menatap pemandangan itu, merasakan sensasi terbakar di dalam dada. Saat aku berhemat, mengejar diskon di supermarket, dan memasak makanan sederhana demi kesehatan suamiku, dia di sini menggunakan nama lain, tertawa bersama keluarga lain. Di malam-malam saat aku merasa kesepian seolah membesarkan Maya sendirian, dia di sini memeluk putranya yang seperti replika dirinya. Beban pengkhianatan sebanding dengan lamanya waktu. 15 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk sepenuhnya mengubah seseorang. Ibu Dewi, apakah Anda siap? Tanya Pak Suryo pelan di sampingku. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak hatiku dengan tekad baja. Iya. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, wujud kebahagiaan yang dia pertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Turun dari mobil, suara langkah kakiku menaiki tangga apartemen terdengar sangat keras. Di pintu unit 203, hanya tertulis nama Susanto. Kebebasan yang seharusnya kutinggalkan untuk lari dari tekanan keluarga Wijoyo, ternyata dia berikan pada wanita lain di tempat yang tidak kuketahui. Dengan jari gemetar, aku menekan bel. Ya, sebentar. Terdengar dari dalam suara wanita yang lebih tenang daripada di foto keluarga 15 tahun lalu, namun terdengar sedikit manja dan manis. Pintu terbuka. Di sana berdiri seorang wanita berpenampilan lembut dengan celemek, Ningsih Susanto. Dia tidak memiliki pesona mencolok seperti Riana, tetapi memiliki aura rapuh dan lembut yang entah bagaimana menarik hasrat perlindungan seorang pria. Sosok wanita yang rentan, yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh wanita sepertiku, yang hidup dengan punggung tegak menanggung beban nama keluarga. Maaf, cari siapa, ya? Ningsih memiringkan kepalanya dengan bingung melihatku. Perkenalkan. Saya Dewi, istri dari Baskara. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, senyum lembut di wajahnya seketika lenyap. Kantong sampah yang dipegangnya jatuh lemas ke lantai. Hanya itu yang bisa dia katakan, lalu terpaku seperti katak yang dipatuk ular. Kaget, takut, dan entah bagaimana, ada ekspresi pasrah seolah sesuatu yang seharusnya datang akhirnya tiba. Seorang selingkuhan selalu memiliki dua wajah. Kegembiraan karena merebut, dan kecemasan seolah berjalan di atas es tipis, takut suatu saat akan direbut kembali.
Dia juga, selama 15 tahun ini, hidup dalam kepura-puraan tidak tahu tentang keberadaanku, memainkan peran bahagia. Ibu, siapa? Dari dalam, seorang anak laki-laki yang sangat mirip Baskara muncul. Ningsih panik menyembunyikan anak itu di belakangnya dan menolakku dengan suara gemetar. Tolong, pulanglah. Mas Baskara sedang dinas luar kota. Dinas luar kota? Oh, ya. Dia sekarang sedang mempersiapkan dinas luar kota yang tidak akan pernah berakhir, di tempat yang bernama kantor polisi. Aku mendorongnya pelan dan melangkah masuk. Ruangan di dalam apartemen itu sangat biasa. Aroma rendang, makanan favorit Baskara, tercium. Di dinding, terpajang gambar buatan putranya. Jam tangan mewah yang seharusnya kubelikan untuknya tergeletak begitu saja di atas rak. Nyonya, jangan masuk sembarangan. Kami hidup bahagia dengan Mas Baskara. Saya dengar dari Mas Baskara. Andalah yang menyiksanya, mengikatnya dengan kekuatan keluarga Wijoyo dan menghancurkan harga dirinya. Teriak Ningsih. Matanya memancarkan cahaya orang yang percaya pada kebenaran. Baskara, di hadapannya, telah memainkan peran sebagai pahlawan tragis yang ditindas oleh istri kaya yang kejam. Pria, untuk membenarkan perselingkuhannya, dengan entengnya menjadikan istrinya sebagai penjahat. Menceritakan kisah yang paling membuat wanita baru yang mencintainya merasa kasihan. Aku bahkan tidak merasa mual melihat kemunafikan itu. Aku hanya tertawa kering melihat betapa menggelikannya semua ini. Menyiksanya, oh, mungkin saja. Padahal kesuksesannya, biaya hidupmu ini, semuanya berasal dari uang keluarga Wijoyo itu. Aku mengeluarkan polis asuransi dan salinan surat perintah penangkapan Baskara dari tasku, lalu membantingnya ke meja. Lihat ini, dan katakan padaku, apa yang dia coba lakukan untuk melindungi kalian. Ningsih membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Rencana percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan fakta bahwa setelah menyingkirkanku, uang yang sangat besar akan diberikan padanya dan putranya. Tidak mungkin. Mas Baskara. Orang sebaik itu. Di balik kebaikan seperti itu, selalu ada racun. Dia mencoba membunuhku untuk melindungimu. Dan selingkuhannya yang lain, bernama Riana, yang terlibat dalam rencana itu, malam ini telah mengakui semuanya. Selingkuhan, siapa? Wajah Ningsih semakin dipenuhi keputusasaan. Kau tidak tahu? Baskara tidak hanya bersamamu, tapi juga menjalin hubungan mendalam dengan seorang wanita muda. Baginya, kau adalah tempatnya beristirahat, Riana adalah tempatnya mencari gairah, dan aku adalah sumber uangnya. Dia tidak mencintai siapapun di antara kita. Dia hanya melihat kita sebagai fungsi untuk memenuhi hasratnya sendiri. Cinta yang dia percayai, ternyata hanyalah bagian dari kebohongan berlapis. Ningsih terduduk lemas di kursi dan menangis terseduh-seduh. Ilusi selama 15 tahun, bahwa hanya dialah yang mengerti Baskara hancur berkeping-keping. Manusia ingin merasa dirinya istimewa. Tapi kebenaran yang kejam adalah, bagi orang yang tidak setia, pengganti selalu ada. Saat itu, di belakangku, Pak Suryo bersuara tajam. Nyonya Dewi, lihat ini. Ini bukan apartemen biasa. Pak Suryo menunjuk ke sebuah brankas kokoh di dalam ruangan yang sepertinya ruang kerja Baskara. Dan di sekitarnya, berserakan dokumen internal dengan logo Cakrawala Group. Informasi rahasia keluarga yang dikatakan Dimas. Baskara tidak hanya mencurinya 20 tahun lalu, ya. Aku mengambil dokumen itu, dan punggungku terasa dingin. Baskara tidak hanya berencana membunuhku demi uang asuransi. Tapi dia telah memproduksi bom waktu untuk menghancurkan Cakrawala Group itu sendiri di rumah ini selama bertahun-tahun. Apakah dia memilih Ningsih karena wanita itu penurut dan tidak akan mencurigai kegiatan kriminalnya, sebagai kedok yang sempurna? Mas Baskara, apa yang kau suruh aku lakukan selama ini? Bisik Ningsih dengan suara serak. Ternyata, atas permintaan Baskara, dia secara berkala mengantarkan beberapa dokumen ke tempat lain. Dia pikir dia sedang membantu pria yang dicintainya, padahal sebenarnya dia dijadikan kaki tangan dalam penghancuran sebuah klan. Ningsih, kau juga tidak akan lolos begitu saja, kataku dengan kejam. Yang kau antarkan adalah bukti penting terkait jual beli informasi rahasia perusahaan. Polisi akan datang ke sini sebentar lagi. Dari bawah apartemen, suara sirene kembali mendekat. Ningsih panik dan mulai mengobrak-abrik seisi ruangan. Harus disembunyikan. Mas Baskara bilang, kalau ada apa-apa, lihat di bawah lantai ini. Dia menyibak karpet di ruang tengah dan membuka papan lantai rahasia. Saat itu, yang keluar dari dalamnya bukan hanya uang tunai atau dokumen. Melihatnya, aku dan Pak Suryo menahan napas.
Di sana tersembunyi jebakan terakhir dan terburuk Bhaskara untuk menghancurkan aku, Riana, dan Ningsih secara bersamaan. Orang itu, dari awal tidak berniat menyelamatkan siapapun. Rintihan Pak Suryo menggema hampa di ruangan yang mulai gelap. Dasar neraka ternyata belum terlihat. Dari bawah papan lantai rahasia, muncul 3 buah koper yang tersusun rapi. Masing-masing koper diberi label, seolah surat yang ditujukan pada seseorang. Untuk Dewi. Untuk Riana. Dan untuk Ningsih. Dengan tangan gemetar, Ningsih membuka koper yang ditujukan padanya. Yang keluar dari dalamnya adalah tumpukan paspor palsu dan catatan rekening bank luar negeri atas namanya. Dan di paling atas, ada sepucuk surat pengakuan yang ditulis tangan oleh Bhaskara. Isinya adalah skenario palsu yang dibuat dengan sempurna, menyatakan bahwa Ningsih atas kemauannya sendiri telah mencuri informasi rahasia Cakrawala Group dan mengancam Bhaskara untuk bekerja sama. Aku, mengancam Mas Bhaskara. Bohong. Aku hanya mengantar barang sesuai perintahnya. Ningsih menjerit dan menangis terseduh-seduh di lantai. Perbuatan yang dia anggap sebagai bukti cinta ternyata adalah proses pembuatan bukti yang tak terelakkan untuk menjadikannya kambing hitam. Manusia tidak akan pernah bermimpi bahwa orang yang mereka percayai mencintai mereka, ternyata sedang mempersiapkan mereka sebagai korban. Cinta buta terkadang lebih tajam dari pisau, menggorok leher sendiri. Bhaskara memanfaatkan kepatuhan Ningsih, dan jika suatu saat rencananya terbongkar, dia telah menyiapkan jalan agar semua kesalahan dilimpahkan padanya, sementara dia sendiri bisa melarikan diri. Pak Suryo, lihat koper yang ini juga. Aku menahan suara gemetar dan membuka koper bertuliskan untuk Dewi. Di dalamnya, ada tumpukan buku harian yang membuktikan bahwa aku menderita gangguan jiwa berat dan memiliki niat membunuh suamiku, Bhaskara. Tulisan tangannya sangat mirip dengan tulisan tanganku, nyaris tidak bisa dibedakan. Bahkan ada data video palsu yang menunjukkan aku mencoba mencampurkan racun ke makanan Bhaskara. Orang itu sudah memperhitungkan bahwa saya akan bergerak untuk melindungi Nyonya Dewi. Pak Suryo bergumam dengan getir. Tujuan Bhaskara sudah jelas. Saat aku mencoba menuntutnya, dia akan melemparkan bukti ini, dan membuat semua klaimku dianggap sebagai delusi orang gila. Mengirim istri ke rumah sakit jiwa, melimpahkan kesalahan pada selingkuhan, dan dia sendiri akan mendapatkan warisan dan uang asuransi sebagai suami yang menjadi korban. Selama 15 tahun, dia telah menempatkan hidup kami seperti bidak catur dan menyiapkan langkah terakhirnya. Mendengar penjelasan Pak Suryo tentang isi koper Riana, aku akhirnya tertawa. Ketika kemarahan dan kesedihan mencapai batasnya, yang tersisa bagi manusia hanyalah tawa kering. Di dalam koper Riana, tersimpan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dialah pelaku utama yang menggelapkan dana Bhaskara dan menggunakan Joko untuk mencoba membunuhku. Bhaskara sudah menduga bahwa Riana akan mengkhianatinya dan bersekongkol dengan Dimas. Dia sengaja menunjukkan kelemahannya, membiarkannya melakukan kejahatan, dan menyimpan buktinya di sini. Saat Riana mencoba menghancurkannya, dia tinggal menyerahkan koper ini ke polisi, dan Riana tidak akan pernah bisa keluar dari penjara seumur hidupnya. 3 wanita, masing-masing diberi peran, masing-masing disiapkan skenario kehancurannya, dan diatur sedemikian rupa sehingga siapapun yang menang, dia tidak akan kalah. Jebakan yang sempurna, dia tidak mencintai kami. Dia hanya menyiapkan 3 jawaban salah untuk melindungi satu-satunya jawaban benar dirinya sendiri dan siap membuangnya kapan saja. Nyonya Dewi, tolong lihat ini. Ada perekam suara di dasar koper. Pak Suryo menemukan sebuah alat perekam kecil. Saat tombol putar ditekan, suara rendah Bhaskara yang familiar menggema di ruangan yang sunyi. Kalau kau mendengarkan rekaman ini, berarti aku sudah tertangkap, atau mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Dewi, Ningsih, Riana. Kalian sekarang pasti sedang di jurang keputusasaan dan mengutukku. Tapi, kalian yang salah. Kalian bilang mencintaiku, tapi pada akhirnya kalian hanya memaksakan keinginan kalian padaku. Suara yang direkam itu sangat dingin dan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Dewi, yang mencoba mengendalikanku dengan seenaknya di bawah nama besar Wijoyo. Ningsih, yang mencari perlindungan dariku dan merasa dirinya paling istimewa. Riana, yang mencoba menguasaiku dengan kemudahan dan pesonanya demi uang, semuanya sama saja. Kalian hanya melihatku sebagai pria yang nyaman untuk kalian. Setiap kata yang keluar dari speaker membekukan hatiku. Dia memutarbalikkan cinta kami sebagai bentuk dominasi, dan membenarkan pengkhianatannya sebagai pembelaan diri. Pria yang menyalahkan kekosongan batinnya pada orang lain, dan hanya bisa menegaskan eksistensinya dengan cara menghancurkan orang lain. Melihat betapa jahatnya jiwanya,
untuk pertama kalinya aku merasakan ketakutan yang sesungguhnya padanya. Sayang sekali, ya. Kalian pikir kalian mengirimku ke neraka, tapi kalian juga ikut bersamaku. Kalau bukti di apartemen ini sampai ke tangan polisi, hidup kalian juga akan berakhir. Selamat tinggal, para wanitaku yang tercinta. Sampai jumpa di dasar neraka. Rekaman berhenti. Di ruangan, suara sirene kembali mendekat. Ningsih panik dan dengan putus asa membuang isi koper ke lantai. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Mas Baskara, tolong aku. Ningsih, tenanglah. Aku memegang bahunya dengan kuat dan menatap lurus ke matanya. Dia berniat menyeret kita semua. Tapi kita akan membuatnya salah perhitungan. Salah perhitungan? Ya. Dia percaya kita akan saling membenci dan berebut sampai akhir. Tapi aku tidak akan ikut dalam skenario murahan seperti itu. Aku memberi isyarat pada Pak Suryo. Dia mengangguk tanpa kata dan melihat ke bawah dari jendela apartemen. Polisi telah mengepung gedung, dan suara langkah para penyidik menaiki tangga terdengar. Nyonya Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Kalau bukti ini ditemukan, Anda juga. Pak Suryo, ingat sumber informasi rahasia ayah yang dimiliki Dimas, kataku dengan suara dingin. Baskara menjual informasi pada Dimas. Tapi siapa yang bisa menjamin isi informasi itu asli? Saat itu, sebuah keyakinan muncul di benakku. Yang disembunyikan Baskara bukan hanya bukti untuk menghancurkan 3 wanita. Dia berencana menyerahkan Cakrawala Group itu sendiri pada kekuatan besar lain. Dan Dimas hanyalah pion dari kekuatan itu. Pintu digedor dengan keras. Polisi! Buka pintu. Aku menggenggam erat tangan Ningsih dan memutuskan untuk mengambil pertaruhan terakhir dan terbesar. Ningsih, aku tidak ingin putramu menjadi anak seorang pembunuh. Tapi untuk itu, kau harus meninggalkan sosok Ningsih Susanto yang selama ini kau jalani. Ningsih menyeka air matanya, dan meskipun gemetar, dia menatap mataku dan mengangguk. Aku tidak pernah membayangkan hidup tanpa Mas Baskara, tapi demi melindungi anakku, aku akan melakukan apa saja. Aku telah melihat berkali-kali momen ketika cinta berubah menjadi racun. Tapi tekad untuk tetap hidup bahkan setelah menelan racun memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku berbalik menghadap pintu dan menyambut polisi dengan suara lantang. Cerita ini menolak akhir dari kehancuran bersama yang ditulis Baskara, dan justru melaju ke arah yang tak terduga. Kesalahan perhitungan terbesarnya adalah, para wanita yang dia anggap sebagai bidak sekali pakai, ternyata tidak akan saling menghancurkan, melainkan bersatu untuk menghapusnya dari sejarah. Gerbang neraka terbuka. Tapi yang akan merangkak keluar hanyalah 3 wanita yang pernah dicintainya. Di ruang interogasi polisi, di balik jeruji besi, Baskara masih tersenyum sinis. Percuma saja. Kalau mereka melihat bukti di apartemen itu, kalianlah penjahatnya. Aku akan mendapatkan segalanya sebagai korban. Dia percaya jebakan licik yang dirancangnya masih berfungsi dengan sempurna. Tapi saat pintu ruang interogasi terbuka, yang masuk bukanlah aku yang diborgol seperti yang dia bayangkan. Lama tidak bertemu, Baskara. Saat aku masuk dengan langkah mantap, ekspresi Baskara sedikit menegang. Kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau langsung dibawa ke rumah sakit jiwa? Sayang sekali, ya? Buku harian palsu dan video rekayasa yang kau simpan di sana, semua sudah kuserahkan ke polisi. Bersama dengan kertas-kertas latihanmu meniru tulisan tanganku. Mata Baskara terbelalak tak percaya. Aku sudah mengatakan bahwa aku telah menyelidikinya sejak sebulan lalu. Aku telah mengamankan sisa-sisa kertas dari tempat sampah tempatnya berlatih meniru tulisan tanganku dan log komputer yang dia gunakan untuk mengedit video, semuanya melalui Pak Suryo. Bukti yang dia anggap sebagai perisai terkuat, kini berubah menjadi vonis mati yang tak terbantahkan yang akan menjeratnya dalam kasus percobaan pembunuhan berencana. Tidak mungkin. Bagaimana dengan Ningsih? Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Saat Baskara berteriak histeris, suara wanita lain terdengar dari balik cermin satu arah. Mas Baskara, kau benar. Aku memang mencintaimu. Terdengar suara Ningsih yang penuh kesedihan melalui speaker. Tapi yang kucintai adalah Baskara Susanto yang melindungi aku dan putraku, bukan monster yang menjadikan kami korban untuk melarikan diri. Aku sudah menceritakan semuanya pada polisi. Isi dokumen yang kau suruh aku antarkan, dan jebakan di bawah papan lantai itu. Ningsih, kau mengkhianatiku. Siapa yang selama ini menjamin hidupmu dan putramu? Akhirnya, sifat asli Baskara keluar dalam bentuk makian. Perempuan tidak punya masa depan sepertimu, aku yang memungutnya. Seharusnya kau berterima kasih, bukan mengkhianati. Dasar tidak tahu diri. Henning. Mendengar kata-kata itu,
Aku merasa sangat kasihan pada pria ini. Dia hanya bisa memahami cinta sebagai kepemilikan atau hutang budi. Manusia yang begitu kosong dan menyedihkan. Merasa memungut wanita yang mencintainya dan menuntut balas budi sambil mengesampingkan pengkhianatannya sendiri. Pandangan nilainya yang terpelintir itulah pelaku sebenarnya yang membawa hidupnya ke dalam kehancuran. Baskara, pada akhirnya kau sendirian. Saat aku berkata pelan, Baskara menatapku tajam seperti binatang buas. Diam. Belum. Masih ada Dimas. Dimas sedang menghitung dosanya di ruang sebelah. Dari balik pintu, ayahku, Wijoyo Prakoso, muncul. Dengan wibawanya yang luar biasa, Baskara kehilangan kata-kata dan terjatuh dari kursinya. Perusahaan saingan tempat kau mencoba menjual informasi keluarga kami. Sebenarnya itu juga perusahaan fiktif yang kusiapkan. Informasi yang kau curi hanyalah data palsu untuk menjebakmu. Bom yang kau rakit selama 15 tahun, dari awal sudah tidak akan meledak. Apa? Cahaya harapan benar-benar padam dari wajah Baskara. 15 tahun, separuh hidupnya dia habiskan untuk menyiapkan balas dendam dan kehidupan ganda, ternyata hanyalah drama konyol seorang diri yang dipermainkan di atas telapak tangan raksasa. Jabatan yang ingin dia pertahankan, keluarga yang ingin dia sembunyikan, dan kekayaan yang ingin dia rebut, semuanya hancur dalam sekejap seperti istana pasir. Riana, Joko, dan juga Dimas. Semua yang terlibat akan menerima balasan yang setimpal. Aku melancarkan pukulan terakhir dengan dingin. Baskara, namamu hari ini akan dihapus sepenuhnya dari keluarga Wijoyo, dari PT Mitra Sejahtera, dan dari keluarga Susanto yang coba kau lindungi. Kau tidak akan diingat oleh siapapun. Kau akan mengakhiri hidupmu hanya sebagai seorang kriminal yang hina. Tunggu. Tunggu. Dewi. Kau juga pernah mencintaiku, kan? Aku yang miskin 20 tahun lalu. Baskara memegangi jeruji besi, menangis memohon ampun. Bayangan pemuda lugas yang pernah kucintai tidak ada lagi. Yang ada hanyalah gumpalan obsesi menjijikkan yang mencoba bertahan hidup dengan menjual kenangan masa lalu. Iya, aku pernah mencintaimu. Tapi yang kucintai adalah ilusi di dalam dirimu. Dirimu yang sebenarnya adalah pria menjijikkan di hadapanku ini. Tanpa menoleh lagi, aku meninggalkan ruang interogasi. Di belakangku, terdengar teriakan histeris Baskara, tetapi itu tidak lagi sampai ke hatiku. Di koridor, Ningsih sudah menunggu. Dia memeluk putranya, dengan ekspresi lelah namun entah bagaimana terlihat lega. Ibu Dewi, terima kasih. Saya akan memulai hidup baru bersama anak saya. Iya, berjuanglah. Dua wanita yang seharusnya bermusuhan, yang dipermainkan oleh satu pria. Pada akhirnya saling mengakui luka mereka dan merangkak keluar dari neraka bersama-sama. Ini adalah kisah balas dendam, sekaligus deklarasi kemerdekaan sejati para wanita yang terbangun dari cinta palsu. Dewi, kau berhasil, kata ayah sambil meletakkan tangannya di bahuku. Iya, ayah, tapi yang hilang terlalu banyak. Bukan hilang, tapi membersihkan kotoran. Mulai sekarang, jalanilah hidupmu sendiri. Cahaya pagi menembus jendela kantor polisi, menandakan berakhirnya malam yang panjang. Tapi cerita ini masih memiliki epilog yang paling memuaskan. Keputusasaan macam apa yang akan dirasakan para pria egois itu di dalam penjara, dan masa depan gemilang seperti apa yang akan kuraih. Hasil pembalikan yang sesungguhnya akan menjadi berita utama nasional sebulan kemudian. 1 bulan kemudian. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang penuh badai itu. Musim berganti. Dan pohon-pohon di taman mulai menumbuhkan kuncupnya dengan kuat. Aku kini berdiri di ruang pimpinan di lantai teratas kantor pusat Cakrawala Group, menatap pemandangan kota yang dipenuhi aroma musim semi. Di tanganku, ada catatan persidangan yang baru saja tiba kemarin dan laporan resmi dari PT Mitra Sejahtera. Berita di televisi setiap hari ramai memberitakan kasus penggelapan dana dan percobaan pembunuhan oleh seorang kepala divisi di perusahaan dagang besar, serta kepemilikan narkoba dan penggelapan pajak oleh putra seorang konglomerat raksasa. Para pria yang dulu menguasai duniaku, kini menjadi sampah yang dilempari cemoohan publik, terkurung di balik dinding dingin. Manusia baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Tapi Baskara berbeda. Dia bukan menyadari nilai apa yang hilang, melainkan merasa ngeri pada fakta bahwa dari awal dia tidak pernah memiliki apa-apa. Jabatan yang mati-matian dia pertahankan, kehidupan ganda yang dia yakini sebagai cinta, semuanya hanyalah istana pasir yang dibangun di atas belas kasihan dan kebohongan orang lain. Ibu, tehnya sudah siap. Pintu terbuka, dan Maya masuk dengan senyum cerah.
Dia menunda sementara kuliahnya di luar negeri dan mulai mengikuti pelatihan di sisiku untuk menjadi generasi penerus Cakrawala Group. Terima kasih Maya. Wajahmu terlihat lebih cerah ya. Iya. Aku merasa lebih bebas sekarang daripada saat di rumah itu. Ibu juga jadi jauh lebih cantik. Mendengar kata-kata Maya, aku menatap diriku di cermin. Di sana, tidak ada lagi sosok ibu rumah tangga layu yang selalu mengkhawatirkan suasana hati suaminya dan menggenggam erat brosur diskon. Yang ada adalah sosok seorang wanita yang berdiri tegak dengan kakinya sendiri dan membuka takdirnya dengan kata-katanya sendiri. Baskara diperkirakan akan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selain percobaan pembunuhan, ada juga penggelapan dana dalam jumlah besar dan penjualan informasi rahasia secara ilegal. Pukulan telak terakhir datang dari surat perpisahan dari Ningsih, wanita yang dia sebut sebagai keluarga aslinya. Demi putranya, Ningsih memutuskan semua hubungan dengan masa lalunya bersama Baskara dan memulai hidup baru di sebuah kota kecil yang tenang yang disiapkan oleh ayahku. Kabarnya, di dalam penjara, Baskara setiap malam menggedor-gedor dinding seperti orang gila, setelah mengetahui bahwa dia juga ditinggalkan oleh Ningsih, satu-satunya orang yang dia pikir akan menjadi sekutunya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Tapi hubungan yang dibangun dengan memanfaatkan dan menginjak-injak orang lain akan lenyap seketika saat badai datang. Cinta tulus yang dia cari, sebenarnya ada di dalam keheningan dan pengabdianku. Dialah yang menghancurkannya dengan nafsunya sendiri, dan mengotorinya dengan racun. Sementara itu, Riana menerima hukuman yang lebih menyakitkan daripada kematian baginya, pembunuhan karakter secara sosial. Dosa-dosa masa lalunya tersebar di media sosial, dan tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Dia, yang dulu memanipulasi pria dengan kemudaan dan pesonanya, kini tidak dipedulikan oleh siapapun, hidup dalam ketakutan akan utang di sebuah apartemen kumuh. Pemandangan hilangnya pesonanya yang dulu gemerlap adalah akhir yang sangat tragis bagi seseorang yang mencoba membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dimas juga sepenuhnya diusir dari keluarga oleh ayahnya. Nama keluarga Wijoyo dicabut darinya, dan seluruh asetnya disita. Di dalam penjara, dia terus bergumam. Aku tidak salah, ini semua salah Kak Dewi. Dia, yang terus menyerang orang lain untuk melindungi harga dirinya, pada akhirnya dimakan oleh harga dirinya sendiri. Nyonya Dewi, Tuan Pimpinan memanggil Anda. Sekretarisku, Pak Suryo, masuk. Dia telah menyelesaikan tugasnya sebagai detektif, dan kini menjadi sekretaris pribadiku, berperan membersihkan kegelapan di dalam Cakrawala Group. Iya, aku akan segera ke sana. Oh, ya, Pak Suryo, apa prosedur donasi semua uang yang tersisa di rekening rahasia Baskara ke panti asuhan sudah selesai? Sudah, Nyonya. Sebagai satu-satunya jasa baiknya, uang itu akan berguna bagi anak-anak yang membutuhkan. Tidak ada satu rupiah pun yang tersisa untuknya. Aku mengangguk dalam dan meninggalkan ruang pimpinan. Potret-potret pimpinan generasi sebelumnya yang terpajang di dinding koridor seolah mengawasi langkahku. 20 tahun lalu, aku lari dari rumah ini. Tapi sekarang, aku mengubah tekanan dari rumah ini menjadi kekuatanku, dan akan menciptakan sejarah baru bagi keluarga Wijoyo. Momen paling memuaskan yang sesungguhnya bukanlah saat membalas dendam pada pengkhianat, melainkan saat menjadikan pengalaman dikhianati sebagai batu loncatan untuk membawa diriku sendiri ke tempat yang jauh lebih tinggi, ke masa depan yang jauh lebih cemerlang. Aku turun ke lobi dan melangkah ke dalam cahaya musim semi bersama Maya. Langit biru cerah membentang luas. Mungkin cuacanya juga seperti ini 20 tahun lalu, saat aku bertemu Baskara. Tapi aku yang dulu dan aku yang sekarang berbeda. Aku bukan lagi bayangan seseorang. Aku akan hidup untuk hidupku sendiri, untuk melindungi orang-orang yang kucintai. Angin berhembus, menerbangkan kelopak bunga sakura. Seolah-olah itu adalah berkah bagiku yang telah terlahir kembali, membersihkan masa lalu yang kotor. Cerita berakhir di sini. Tapi hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai dari saat ini. Ayo, Maya. Menuju masa depan baru kita. Aku menggenggam erat tangan putriku dan berjalan lurus ke depan, tanpa pernah menoleh ke belakang lagi.